Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di webinar spesial Volkademia. Webinar ini kami dedikasikan khusus untuk teman-teman yang sedang berjuang masuk PTN, khususnya melalui jalur UM-UGM. Perkenalkan, saya Rona, dan saya akan menjadi pemandu acara yang menemani teman-teman selama webinar berlangsung. Malam ini, kita akan ditemani dua narasumber luar biasa. Yang pertama yaitu Kak Brian Arianto, sebagai mahasiswa berprestasi FKKM KUGM, dan juga Kak Ridho Alfadri sebagai co-founder Volkademia. Bersama mereka, kita akan mengobrol banyak hal soal kenyataan dan tantangan masuk PTN, terutama untuk kalian yang masih merasa tertinggal. Webinar ini bukanlah sesi motivasi kosong belaka. Ini kita akan berbicara mengenai strategi nyata, pengalaman langsung, dan juga dukungan sesama pejuang kampus impian. Jadi, pastikan kalian menyimak dari awal sampai akhir ya, karena nanti akan ada hadiah untuk peserta terbaik, oke? Lalu, untuk membuka sesi materi pertama, akan saya serahkan ke Kak Hendra sebagai moderator. Kak Hendra dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pembukaannya. Sebagai moderator, saya izin membuka uh, acara diskusi pada malam hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebijakan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, halo teman-teman, selamat datang di webinar komunitas Volkademia. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin makasih nih dulu nih ke Rona yang udah membuka acara pada malam hari ini dan setelah itu aku akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Hendra dari tim Volkademia dan hari ini aku akan memandu sekaligus memoderatori webinar yang akan dilangsungkan eh, untuk teman-teman semuanya. Nah, sebagaimana yang sudah teman-teman pahami sebelumnya, hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan suatu hal yang sangat dekat banget sama teman-teman, khususnya para pejuang PTN top 10 di seluruh Indonesia. Ya, betul banget, teman-teman pasti udah baca di posternya, kita hari ini bakal diskusi terkait mengapa anak-anak di sekolah, dari sekolah non-favorit, punya kesempatan yang lebih kecil untuk masuk top PTN. Nah, topik yang menarik kan? Karena yang aku tahu nih, biasanya label sekolah favorit itu sangat diunggulkan ya untuk masuk ke PTN Top 10. Meskipun sekarang tuh penilaian asal sekolah udah dihapus dari SNBP, tapi nyatanya anak-anak di sekolah unggulan tetap punya banyak privilege. Misal dari segi akses lokasi, lingkungan belajar, sampai ke kualitas pelajaran. Nah, untuk melaksanakan diskusi dengan tema yang seru ini, aku nggak bakal sendirian nih. Aku bakal ditemenin oleh narasumber-narasumber keren yang bakal sharing soal pengalaman dan perspektif mereka terkait hal ini. Nah, tapi sebelum kita kenal sama narasumbernya, kita mau jelasin dulu nih teknis acara hari ini terlebih dahulu. Jadi, webinar hari ini akan terdiri dari dua sesi. Sesi yang pertama akan diisi oleh penyampaian materi oleh narasumber pertama Kak Brian, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan tiga peserta tercepat. Kemudian, webinar akan dilanjutkan dengan sesi kedua, yakni penyampaian materi oleh Kak Rido selaku founder dari Polka Dunia, yang juga akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan kemudian diakhiri dengan penutup. Nah, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman pasti udah gak sabar kan nih? Kita akan mulai webinar ini dengan menyambut narasumber pertama kita. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang aktif menjadi speaker dalam 50 lebih acara yang telah berlangsung. Beliau juga sedang menempuh pendidikan Master of Public Health di UGM dari Januari 2024 hingga sekarang. Tak hanya itu, beliau juga merupakan mantan cast dari acara terkenal Ruang Guru Clash of Champions. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Rian Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Selamat malam Kak. Wah, gimana nih Kak Brian kabarnya? Kabarnya puji Tuhan sehat. Semoga teman-teman juga dalam sehat. Yang tadi puasa semoga lancar ya, puasa Arafahnya besok akan menyambut hari besar. Amin. Udah, kita lagi bakal sharing-sharing di tengah malam Lebaran nih Kak. Udah Iya siap atau belum nih betul. Kak buat sharing sama teman-teman?
Siap 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 siap. Semoga bisa mengisi sebelum besok kumpul sama keluarga, merayakan hari raya besar. Oke, siap. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja penyampaian materi oleh Kak Brian. Buat Kak Ya, Brian, time is yours. Waktu dan tempat dipersilakan. terima kasih. Sebelumnya sudah terlihat belum ya slide saya? Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oh iya, saya izin mulai ya. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih untuk Polkademia sudah mengundang saya. Sangat senang untuk terkait sharing terkait edukasi, terkait pendidikan, terkait PTN. Ini hal-hal yang setiap tahun pasti melekat lah dalam mahasiswa ataupun anak-anak SMA yang mungkin mahasiswa kadang-kadang juga merasa apakah aku salah jurusan gitu ya. Bahkan anak-anak SMA juga malah punya concern yang sama untuk memikirkan kira-kira aku mau kuliah di mana ya, universitas mana gitu ya. Jadi itu hal selalu menjadi momok setiap tahunnya dan aku pun juga pernah di situasi tersebut. Ya, di malam hari ini ada 3 hal yang akan saya coba untuk sharing-kan ke teman-teman. Yang pertama terkait gagal PTN. Saya rasa dalam setiap tahunnya jumlah gagalnya tuh pasti lebih banyak dibandingkan jumlah berhasilnya gitu ya. Yang daftar mungkin banyak, tapi yang diterima cuman sedikit. Bahkan ada yang daftar mungkin nggak cuman sekali, bisa udah 2 kali, 3 kali, bahkan berulang-ulang kali di berbagai macam PTN dengan berbagai macam jalur juga. Nanti yang kedua pelajari kira-kira penyebab gagal tuh apa sih? Dan apakah memang ya hidupku tuh memang takdir Kak Brian, aku tuh takdirnya memang gagal, aku takdirnya nggak sukses, aku takdirnya itu memang susah cari sekolah, aku takdirnya itu nggak di top 10, PTN misalnya seperti itu. Itu apakah memang sudah takdir atau sebenarnya bisa diubah sih dalam kehidupan? Dan yang terakhir adalah solusi dan juga tipsnya untuk menyikapi semisal gagal PTN gimana? Semisal kita pengen mendaftar PTN, pengen berjuang di jurusan yang mungkin keketatannya tinggi itu seperti apa? Nah, itu akan kita coba sharing. Nah, ini aku sifatnya bukan mau lecture malam-malam gitu ya. Teman-teman ini kan udah mau besok hari besar, mau kumpul sama keluarga, besok mau merayakan Hari Raya Idul Adha. Ini sifatnya sharing aja, aku akan berusaha selight mungkin dan juga seinteraktif mungkin gitu ya untuk menyampaikan. Ya, pertama tadi kan topiknya adalah terkait gagal PTN. Kita lihat dulu definisi gagal sama juga berhasil gitu ya. Kalau kita ngomongin terkait kegagalan, saya yakin dan percaya ketika teman-teman ditanya di sini, siapa yang mau gagal? Nggak ada yang mau. Semuanya pengennya berhasil, semua pengennya hidupnya lancar. Kemudian kalau bisa apa yang aku rencanakan itu terjadi semua Kak Brian. Semisal aku pengen nikah umur segini, pengen kuliah di sini, kerja di sana. Nah, itu tuh aku pengennya semua berjalan smooth sesuai yang aku mau. Tapi faktanya dalam kehidupan ini, termasuk aku pun, kita tuh bersahabat dekat dengan namanya kata gagal. Gagalnya gagal dalam misalnya hubungan, gagal dalam mengerjakan sesuatu, gagal dalam ujian, gagal dalam hal apapun lah, perlombaan, gagal dalam seleksi, itu adalah salah satu hal yang sering kali terjadi. Hal yang sering aku alami dan juga introspeksi dari seorang Brian Arianto ya, jelas persiapannya kurang dan nggak maksimal. Contoh aku mau ujian, tapi kebanyakan organisasi, kebanyakan rapat, kebanyakan kegiatan Sabtu Minggunya, jadi ujianku hari Senin aku tidak maksimal, belum bisa belajar dengan baik. Ya jelas pasti akan menghadapi kegagalan gitu ya, aku pasti tidak bisa dan kalau ngomongin konteks PTN, mungkin kamu kebanyakan mainnya terlena dengan, "Aku tuh mau mau masuk kuliah, aku mau menikmati kehidupan SMA aku dulu deh sebelum masuk kuliah," tapi kamu lupa at the same time harus berjuang nih untuk masuk PTN. Padahal orang-orang di luar sana berjuangnya mati-matian, mereka mungkin sampai tidurnya begadang, sehari berjam-jam belajar di meja belajar, mengerjakan soal-soal, misalnya seperti itu. Jadi persiapan yang kurang maksimal, itu salah satu hal yang paling sering terjadi menyebabkan seseorang gagal. Mau itu termasuk dalam konteks ini adalah masuk ke PTN, tapi juga dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah terpaksa tidak sesuai dengan passion. Kak Brian, aku tuh sebenarnya nggak pengen kedokteran, sebenarnya aku pengennya ekonomi, tapi mama papaku tuh pengen anaknya ada yang salah satu menjadi dokter. Akhirnya terpaksa mengikutinya. 3,5 tahun, 4 tahun, kamu menjalani kuliah, udah capek, udah berdarah-darah, sampai nangis-nangis karena kamu nggak sesuai dengan yang kamu mau, kamu merasa terpaksa gitu ya. Nah, itu sesuatu yang membuat orang akhirnya gagal. Dan kalau sudah di fase terjebak harus menyelesaikan studi, dia pun terpaksa. Yang saya sayangkan uang itu sayang, tapi hal yang lebih berharga adalah waktu. Waktu itu tidak bisa diulang. Teman-teman kalian semisal yang kuliah kebetulan sesuai dengan passion, dia sangat bisa mengaplikasikan ilmunya dengan baik, bisa mengaktualisasikan diri dengan baik.
kalian tidak bisa mengejar hal tersebut. Karena kalau waktu itu sudah berjalan, sudah terlewat, ya udah nggak bakal bisa kembali lagi. Jadi itu sesuatu yang ironis. Makanya orang sekarang kalau semisal gap year menurutku ya kalau memang kamu memang benar-benar udah serius, dipikirkan matang-matang, nggak cuman aku susah mau pindah ah, ini susah mau pindah lagi, bukan seperti itu ya. Tapi ada pertimbangan matang kenapa pengen pindah, kamu ada pertimbangan karir ke depan, masa depan mau kemana, makanya kamu pindah, it's okay gitu ya. Itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan matang-matang dan juga dikomunikasikan sama orang tua sedari awal. Jangan sudah di akhir, sudah di penentuan, karena sudah berjuang capek-capek, tapi ternyata nggak sesuai dengan apa yang kalian mau. Yang ketiga, self-confidence rendah. Siapa yang sering kali merasa aku udah belajar, kok merasanya masih kurang ya? Aku tuh takut kalau orang-orang di luar sana belajarnya lebih rajin, belajarnya lebih keras, mereka ternyata lebih pintar, misalnya seperti itu. Nah, hal ini kadang-kadang membuat kalian ketika mengerjakan jadi performanya udah nggak bagus duluan. Karena secara psikologis, secara mental tuh sudah kalah dalam berperang. Ibaratnya mentalnya itu udah deg-degan duluan, jadi mereka belum nyerang apa-apa, mereka belum bertanding apa-apa, sudah kalah. Jadi jangan sampai starting point kalian itu sudah kalah duluan, karena most likely ya, biasanya kalau kayak gini, akhirnya mengerjakannya nggak maksimal, hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Padahal kalian udah berjuang mati-matian, sudah minta doa sama orang tua, tiap malam mungkin ya teman-teman yang muslim, udah sampai doa sepertiga malam, tapi karena kalian nggak yakin dengan apa yang sudah kalian persiapkan malah jadinya bubar sendiri. Yang terakhir, ini gagal yang aku bisa bilang, ya rencana Tuhan, belum rezeki gitu ya. Aku juga pengen waktu itu exchange ke luar negeri, 6 bulan. Aku udah siapin semuanya, tenaga, biaya, waktu, tes bahasa Inggris udah macam-macam, tapi jawaban Tuhan tetap sama. Belum berhasil. Kamu gagal. Itu jawaban yang saya dapatkan. Nah, sekarang kita coba lihat kalau definisi berhasil gimana sih? Semua orang pengen dong, semua orang pengen berhasil. Siapa yang nggak pengen berhasil? Tapi berhasil itu tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Orang-orang yang di luar sana kayak Thomas Alva Edison tuh berapa kali sih percobaan untuk menyalakan sampai benar-benar jadi lampu? Nggak ada yang satu kali langsung berhasil. Uji vaksin, sampai ketemu vaksin COVID kemarin tuh juga berapa kali percobaan sih, dan waktunya pun juga panjang. Hal ini juga sama dalam kehidupan. Kalian misalnya pengen jago public speaking, kalian pengen juara lomba menulis artikel, ataupun menulis hal-hal lainnya, karya tulis, ya semuanya butuh proses. Nggak ada yang lahir, kalau orang Jawa ngomongnya ujuk-ujuk, tiba-tiba langsung bagus, tiba-tiba langsung pintar, itu nggak bisa. Semuanya butuh proses, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, termasuk harus mengalami apa itu gagal. Nggak juara lombanya, seleksi nggak lolos, itu bagian dari kalian menempuh keberhasilan. Dan yang kedua, proses itu lebih penting. Dunia ini tuh melihatnya, oh kamu juara, makanya kamu hebat. Oh, kamu nggak juara, makanya kamu mohon maaf, bodoh, kamu kurang hebat, kamu kurang pintar. Inilah yang membentuk pola pikir orang-orang akhirnya, ya sudah, yang penting result oriented. Mau aku curang, mau aku dengan cara-cara yang nggak halal, mau aku dengan menjatuhkan lawan, mau aku dengan cara manipulatif, itu nggak apa-apa. Yang penting aku menang, yang penting aku juara. Nah, ini pemikiran yang salah. Jadi orang-orang yang ingin berhasil, ingin sukses dalam hidupnya, harus bisa meng-value bahwa proses itu matters. Kenapa kita harus gagal? Kenapa kita harus juaranya nggak juara satu? Nah, itu salah satu dari proses pembelajaran. Pembelajarannya bukan pembelajaran masalah kamu paham materinya, menambah informasi, tapi pembelajaran karakternya. Gimana sih ketika kamu gagal? Apakah kamu marah-marah? Apakah kamu menerima dengan lapang dada? Apakah kamu melakukan evaluasi? Atau kamu menyalahkan keadaan? Nah, itu salah satu proses yang sangat penting untuk mencapai satu kata, yaitu berhasil. Yang ketiga, tidak selalu saat kita menang. Maksudnya gimana, Kak Brian? Kalau orang-orang tanya di dunia ini, Kak Brian, keberhasilan paling hebat apa? Apakah saat ikut COC? Apakah saat juara Mapres kemarin FK? Apakah saat apa? Atau juara apa lomba debat? Jawabanku adalah ketika saat gagal. Kenapa? Ketika aku saat tidak diterima di IISMA untuk exchange luar negeri selama 6 bulan, aku akhirnya dapat jawaban dari Tuhan. Oh Brian, kamu S2 dulu. Nah, ternyata keberhasilannya itu tuh harus melalui kegagalan dulu. Jadi kalau kita ngomongin keberhasilan itu nggak serta-merta konteksnya adalah, oh dia juara, oh dia cum laude, oh dia nilainya bagus. Belum tentu.
ketika dia sedang terpuruk, ketika dia sedang berusaha berdamai dengan keadaan dan kegagalan yang dialami, yang diizinkan Tuhan, itu bisa jadi momen keberhasilan yang paling ada dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, sedikit perubahan itu tetap perlu dihargai. Kenapa? Karena tadi dunia ini melihat bahwa semuanya result oriented, orang akhirnya melihat kalau kamu cuma juara tingkat kabupaten, tingkat kota ya belum berhasil lah itu. Kamu cuman baru lolos seleksi aja, juara aja belum, ya belum berhasil. Hal-hal seperti ini yang membuat orang akhirnya satu, takut mencoba sesuatu. Aku takut ya nyoba PTN sana ya, yang ikut orangnya pinter-pinter, prestasinya jauh-jauh keren-keren, besar-besar nilainya. Akhirnya kamu udah kalah dalam segi mental, nggak berani untuk nyoba. Padahal it's never too late untuk mencoba sesuatu. Cobalah sesuatu, kamu baru tahu rasanya. Baru tahu rasanya gagal seperti apa. Tahu rasanya berkompetisi dengan orang-orang yang kompetitif. Jadi semisal kamu hari ini bangun siang, besok aku sudah berusaha untuk bangun pagi. Itu sudah perubahan yang menurutku baik untuk diapresiasi. Jangan semua itu orientasinya dari segi kuantitasnya ya. Kualitasnya itu juga lebih penting. Apakah berarti teman-teman yang kemarin ikut COC hidupnya pasti berhasil, terus yang nggak ikut COC gagal? Ya nggak juga. Mereka yang nggak ikut, yang nggak terpilih juga punya jalan hidup masing-masing, juga punya pilihannya, dan juga punya jalan dan definisi keberhasilannya. Jadi kalian jangan sampai terpatri di pikiran bahwa, harus instan, harus cepat, harus besar, harus kalian langsung berhasil. Nggak ada yang bisa seperti itu. Nah, itu untuk penggambaran di awal, gimana kalau kita gagal dalam PTN? Ternyata gagal itu tidak apa-apa, ternyata gagal itu bisa menjadi sahabat baik untuk kita, dan gagal bisa menjadi bahan evaluasi untuk menuju satu kata, yaitu berhasil. Nah, ngomongin terkait kegagalan, kita coba yuk, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak sekali loh menghadapi kegagalan. Contoh, gagal dalam waktu sehari. Ada yang pernah kepikiran apa? Gagal masak nasi. Contohnya airnya kebanyakan, jadi kamu akhirnya bukan jadi nasi, jadinya bubur. Ya udah, sehari jadinya makannya bukan nasi, tapi makannya bubur gitu kan ya. Berikutnya, gagal sebulan. Aku juga pernah mengalami dan aku yakin teman-teman terutama yang cowok ya, kalau cewek ini jarang melakukan, biasanya beberapa bulan sekali potong rambut. Potong rambutnya ternyata nggak sesuai dengan yang kita mau. Misalnya kependekan atau modelnya malah kita jadi culun, jadi jelek kelihatannya. Ya udah sebulan mau nggak mau, suka nggak suka ya kita pilihannya ya harus sesuai dengan model itu gitu ya. Kalian merasa gagal sebulan nih aku dalam look-nya jadi malu kemana-mana keluar gitu ya. Gagal setahun gimana? Kalian tidak mengerjakan tugas, kemudian nggak belajar, nilainya amburadul, tiba-tiba nggak naik kelas. Ya kalian membuang setahun masa pembelajaran gitu kan ya. Teman-teman kalian bisa melanjutkan studi lebih lanjut, kalian harus stay tinggal kelas, mengulang lagi apa yang harus kalian ulang lagi, karena kalian tidak sungguh-sungguh. Itu salah satu bentuk kegagalan setahun. Mungkin di sini teman-teman ada yang merasa gap year tuh juga masuk gagal setahun nggak? Tergantung. Kalau gap year-nya karena kalian nggak serius, itu mungkin bisa masuk gagal setahun. Tapi kalau gap year-nya itu masa pengenalan dan pergumulan kalian untuk menempuh sesuatu yang lebih baik, belum tentu itu bisa dikategorikan dalam kategori gagal. Berikutnya gagal 3 sampai 4 tahun. Ini gagal ketika kalian menempuh studi. Ketika kalian dalam studi asal-asalan, kebanyakan organisasi, kebanyakan pengabdian, akademiknya malah nggak diperhatikan. Nah, ketika masuk ke PTN tuh penting banget kamu tahu prioritasnya, kapan belajar, kapan main, kapan organisasi, kapan mengerjakan tugas. Kalau enggak, ini yang ditakutkan, udah masuknya susah, keluarnya juga susah, tapi akhirnya gagal, tidak bisa memberikan yang terbaik. Berikutnya gagal seumur hidup. Apa ini? Simple, salah pilih pasangan. Makanya kalau pilih pasangan itu juga konsul-konsul sama orang tua. Tapi ini intermezzo ya, aku nggak bakal banyak bicara di sini. Yang terakhir gagal kekal. Gagal kekal itu semisal dalam kehidupan kalian tahu kok aku tuh norma agamanya nggak boleh mencuri, tetap mencuri. Tahu kok dalam norma agama tuh aku nggak boleh berbicara kasar, dalam nilai-nilai agama tuh nggak boleh mengumpat orang, tapi tetap melakukan. Gagal kekalnya ini nanti di akhir. Nanti kan dihitung tuh amal ibadahnya seperti apa. Kemudian akan ada malaikat yang mencatat ya kanan kiri ya apa perbuatan kalian. Jadi ini salah satu bentuk kegagalan yang dia bisa ditumpuk dari hari per hari dan ini fenomena yang pasti semua orang pernah menghadapi. Kenapa untuk mengenal kegagalan itu penting? Nah, kita sekarang masuk ke topik bahasan kedua.
Berarti gagal tuh gimana sih Kak Brian? Takdir kah atau gimana? Ada gambar di sebelah kanan, tulisannya ini bagaimana menghadapi kegagalan gitu ya. Gagalan itu identik dengan satu kata yaitu perubahan. Nah, perubahan itu bisa dimodifikasi, nanti bisa bentuknya transisi. Kemudian juga bisa bentuknya penyesuaian terhadap sesuatu, dibuat sesuatu hal yang baru, kemudian ditransformasikan, itu juga bisa. Kenapa? Seringkali orang itu melihat kegagalan, ya udah kamu tuh memang bodoh, gak passionate aja gitu loh. Ya udah kamu memang di situ nggak bisa berkembang aja. Padahal faktanya, gagal itu belum tentu itu the end of our lives. Bisa jadi itu the beginning of something. Aku mungkin dulu kalau tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak pernah menghadapi kegagalan, dan tidak mau menghadapi kegagalan, mungkin public speaking-nya nggak bisa berdiri sampai sekarang gitu ya. Mungkin aku nggak bisa berkembang sampai di titik ini. Kenapa kegagalan itu bukan takdir menurutku ya? Walaupun ada hal-hal misal Tuhan izinkan terjadi. Karena gagal itu penting untuk melatih seseorang mempunyai resiliensi. Resiliensi itu apa Kak Brian? Daya tahan. Seseorang yang punya daya tahan yang kuat, yang tinggi, ibaratnya kalau pelari maraton tuh, daya tahannya tuh kan kuat ya, dia bisa 42 kilo lari terus. Walaupun mungkin fasenya ada naik, ada turun tuh nggak apa-apa. Nah itu gambaran yang ingin aku coba sharekan ke teman-teman, itu harus dimiliki setiap individu kita. Kalian boleh kok semisal aku lagi capek ya Kak Brian, aku lagi stres. Aku pun juga mengalami hal yang sama. Lagi capek sosial media, aku puasa sosial media. Lagi capek belajar ya istirahat. Tapi tahu kapan mulai belajar lagi. Jangan ditunda-tunda, procrastinate terus, itu malah bahaya. Yang kedua, memberi kesempatan bersyukur. Kenapa ini penting? Kalau kita tidak menghadapi apa yang namanya kegagalan, kalian tidak bisa melihat bahwa ada loh orang lain yang bisa berjuang lebih keras, ada orang lain yang mungkin secara ekonomi nggak se-wealthy kita, nggak seberada kita, tapi dia bisa berjuang lebih keras, makanya dia bisa lebih berhasil. Nah, itu yang membuat seseorang akhirnya tidak membanding-bandingkan kehidupan. Kalau hidup kalian berhasil terus, nggak pernah gagal, kalian tidak akan menemukan kata itu bersyukur. Karena kalian tidak pernah merasa bahwa, "Oh, ini aku gagal kenapa ya? Apakah mungkin aku salah? Apakah metode belajarku mungkin kurang tepat?" Nah, itu kalian nggak akan pernah berefleksi seperti itu. Bahkan kalian akan ada di fase bahwa, ya udah, apa emang hidupku tuh berhasil terus, dan kalian tidak bisa bersyukur melihat bahwa banyak orang lain di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kalian. That's why kalau kalian sudah bisa mensyukuri kehidupan, barulah bisa untuk belajar lebih giat. Karena kalau kalian sudah tahu pernah mengalami kegagalan, kan nggak mau ya. Sekarang kalau aku tanya tadi, apa yang ada yang mau gagal? Jawabannya enggak. Nggak ada yang suka sama perasaan gagalan. Gagal itu kamu takut malu, takut nanti merasa bahwa hidupmu terbuang sia-sia, waktunya terbuang. Akhirnya kamu punya panggilan dan juga motivasi dari apa yang kamu pernah alami sebelumnya. Oke, aku mau menata hidup lebih baik lagi. Aku pengen belajar lebih giat. Contohnya gimana? Atur jam waktu belajar, kapan main. Kalau temanku ngajak main, tapi kalau misalnya kerjaan kalian belum selesai, ya nggak usah ikut gitu ya. Fokus dulu. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kegagalan itu tuh penting untuk ada dalam kehidupan kita. Yang keempat, keluar dari zona nyaman. Kenapa? Ada kasus semisal kamu merasa sudah passionate di situ, sudah oke di situ. Aku dulu juga merasa aku sudah passionate banget di storytelling. Tapi one day my teacher bilang, "Brian, coba dong debate dulu. Kamu coba untuk debate ke sesuatu yang baru." Kita kalau ngomong realistis, ngapain nyobain sesuatu yang baru? Kalau kalian sudah nyaman, sudah senang di situ, ngapain balik lagi gitu kan ya? Mulai dari awal lagi, belum nanti kalau gagal. Tapi ternyata kalau melalui hal-hal tersebut, walaupun aku harus gagal dulu, harus berakit-rakit ke hulu, akhirnya aku bisa keluar dari zona nyamanku untuk mencoba sesuatu hal yang baru, dan ternyata aku lebih passionate dan lebih senang dan merasa self development-ku lebih berkembang di situ. Jadi buat teman-teman, berhati-hatilah. Zona nyaman itu penting. Kalian merasa sudah oke di situ, sesuai dengan pencapaian, kalian udah puas. Tapi hidup ini kadang-kadang kita perlu untuk keluar, mengeksplor diri lebih lagi. Karena bisa jadi ada bakat-bakat kalian yang terpendam, yang selama ini tuh terpendamnya gara-gara kalian malas untuk mengeksplorasi diri. Yang kelima, self development. Kalau kalian sudah menjadi orang-orang yang pernah dan sering menghadapi kegagalan, dan kalian tahu cara menyikapinya, tahu mengevaluasinya, itu adalah bagian dari self development kehidupan kalian.
Karena dalam dunia kerja, dalam dunia apapun, besok cari kerja, daftar gagal. Besok kalian coba cari apply studi, gagal. Udah keterima studinya, daftar beasiswa, gagal. Itu sangat-sangat akan sering. Tapi orang-orang yang sudah menghadapi kegagalan dan tahu cara menghadapinya, dia tuh akan take chill aja. Menjadi seorang yang dewasa. Dewasanya bukan dalam konteks yang lain ya. Dewasanya dalam konteks pemikiran. Dewasaan dalam konteks kebijaksanaan. Bagaimana menyikapinya. Apakah aku akan marah-marah? Tuhan, kok aku gagal sih? Gimana sih gini 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 terus Tuhan aku udah berdoa loh, kok aku tetap dikasih gagal? Apakah seperti itu? Nah, orang-orang yang punya kebijaksanaan, orang tidak akan berpikiran seperti itu. Kenapa self development itu penting? Kalau kalian sudah pernah menghadapi kegagalan, kalian akan tahu, aku tuh lebih baik berjuang mati-matian sekuat yang aku bisa. Toh kalau semisal nanti akhirnya gagal, kalian tidak ada perasaan, "Aduh, coba ya aku belajar lebih awal, coba ya aku belajar lebih giat." Berbeda dengan orang yang memang sudah dari awal, "Aku males-malesan lah, udahlah ngapain lah. Kalau aku belajar pun nilainya jelek, nggak belajar juga jelek, ya mendingan nggak belajar." Nah, kalau kalian dah emang nggak serius perjuangannya, terus dapat nilai jelek, satu, jangan marah sama Tuhan. Tuhan itu adil. Kalau kalian berjuang serius, mati-matian, walaupun memang nggak jaminan berhasil, tapi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan semisal kalian merasa dikhianati karena kalian gagal, kalian tidak ada perasaan guilty tadi. Tapi kalau kalian udah berjuangnya asal-asalan, nggak sesuai, pasti, camkan kata-kataku, kalian akan merasa guilty. Aku coba ya belajar lebih giat. Jadi akhirnya nanti kalian akan merefleksikan berbentuk kekecewaan, bukan refleksi positif yang aku mau. Refleksi positif itu, kalau kalian udah belajar dengan serius, oh ternyata tuh waktu itu aku belajarnya udah serius sih, tapi misalnya aku masih main HP dikit-dikit dan itu mengganggu konsentrasi. Contohnya seperti itu. Jadi itu salah satu hal kenapa gagal itu penting untuk dijadikan sahabat, untuk dijadikan teman evaluasi, walaupun itu memang sudah takdir jadi bagian kehidupan dan memang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, solusinya gimana gitu ya? Solusinya banyak. Kalau solusi tips ini aku mungkin cuma tulis 6 aja ya, tapi banyak sekali hal yang mungkin aku bisa sharingkan lebih daripada ini. Pertama, simple. Hindari menunda-nunda. Kalau bisa dikerjakan, lakukanlah dengan segera. Orang-orang sekarang tuh, udahlah masih ada waktu. Aku pun juga sering gitu, kerjanya mepet-mepet deadline, tapi terasa berbeda sekali. Ketika kalian mengerjakan dari jauh-jauh hari, kalian bisa mempersiapkan dengan lebih baik. Kayak semisal aku nulis paper gitu ya, akhirnya bisa riset lebih mendalam dibandingkan kalau mepet-mepet mengerjakannya. Dan seringkali orang-orang yang menunda-nunda ini merasa bahwa, masih ada waktu. Nanti tiba-tiba akhirnya waktunya habis atau perhitungan kalian salah. Aku tuh sebenarnya ngitungnya waktunya ini bisa 2 hari cukup, tapi akhirnya aku nawar sehari lagi, tapi ternyata 1 hari jadi nggak cukup. Akhirnya hasilnya asal-asalan, atau bahkan tindakan yang paling buruk apa? Nyontek, pinjem temennya, kamu udah ngerjain belum tugasnya IPA kemarin? Pinjem dong." Copy doang. Dan dengan kehadiran AI sekarang, membuat perilaku ini, termasuk aku pun juga kadang-kadang merefleksikan, AI ini bermanfaat, ya bantu sih, cuman akhirnya orang jadi semakin, udahlah tinggal copy paste selesai, ngapain aku ngerjain dari jauh-jauh hari, mendingan aku ngerjainnya mepet, aku sekarang bisa main-main. Seperti itu kan pemikirannya. Jadi ini pemikiran-pemikiran yang dengan kehadiran teknologi sekarang semakin mengubah bagaimana mindset seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Ini itu kalau dalam konteks pekerjaan ya, akan terlihat bahwa orang yang emang etos kerjanya baik, giat bekerja, sama yang asal-asalan. Kalau mereka, aduh nunda-nunda, "Aduh lah kalau bisa besok-besok lah. Aduh ini kalau misalnya udah mendekati jam, aku udah mau istirahat dulu lah." Orang-orang sekarang itu, Kak, aku tuh bukan menunda-nunda, aku tuh work life balance. Aku tuh butuh istirahat dulu gitu ya. Nah, itu tuh salah satu jebakan-jebakan analisa kata-kata orang saat ini yang mohon maaf, yang membuat orang akhirnya tidak menyelesaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik gitu. Dan yang kedua, aktif mencari tahu dan belajar dari siapapun tanpa memandang bulu. Kenapa ini penting? Teman-teman, di dunia PTN besok itu nggak ada wali kelas yang, "Brian, ayo tugas IPS-nya kok belum dikumpulin. Ayo tugas gambarnya belum dikumpulin." Mereka nggak akan seperti itu. Kasih tugas ya udah selesai. Kamu ngumpulin, nggak ngumpulin nggak sesuai deadline, nilaimu bisa 0 misalnya seperti itu.
Kalian harus aktif mencari tahu infonya dari mana, mau dari kakak tingkat silahkan, mau dari dosennya langsung silahkan, dari teman kalian juga silahkan, termasuk sumber-sumber belajar. Jadi kalau belajar tuh nggak perlu lihat, oh kamu IPK-nya lebih tinggi, aku baru mau belajar sama kamu. Oh kamu IPK-nya lebih rendah, IPK aku aja lebih tinggi, ngapain aku belajar sama kamu? Jangan seperti itu. Kita bisa belajar dari siapapun, jangan memandang bulu. Apalagi status ekonomi. Oh kamu orangnya mohon maaf miskin, ngapain aku belajar sama kamu? Nah, itu pemikiran-pemikiran yang salah. Berteman dan relasi itu dengan siapapun. Kalau kalian ingin bersahabat, pilih-pilih silahkan. Walaupun aku juga mengingatkan teman-teman tuh harus pilih. Yang ketiga penting juga. Kenapa? Teman-teman itu pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan kita yang baik. Kalian misalnya dulu rajin sholat, rajin ibadah. Teman-teman kalian tiba-tiba ngajak minum-minum, ngajak ngerokok, misalnya seperti itu. Nah, ini akan menginfluence kalian karena manusia itu hakikatnya memang makhluk sosial dan butuh satu kata namanya acknowledgement atau recognition. Ketika mereka merasa dianggap, mereka direkognisi keberadaannya, mereka akan merasa punya pride sebagai manusia. That's why teman-teman itu seringkali mengubah perilakunya untuk mengikuti tren-tren sekarang untuk agar eksistensinya diakui. Jadi hati-hati. Ini yang membuat anak-anak muda zaman sekarang, Gen Z itu kehilangan personality. Kira-kira personal branding apa sih yang ingin kamu tonjolkan? Mereka nggak tahu, karena kalau teman-teman yang ikut ngedance ya ikut ngedance, temennya yang nyanyi ikut nyanyi, temennya ikut ngeklub ya ikut ngeklub, seperti itu. Atau teman-teman yang menunda-nunda nggak belajar juga ikut nggak belajar. Karena kalian menganggapnya, ya udahlah teman-temanku melakukan hal seperti itu, kenapa aku nggak boleh gitu kan ya. Yang keempat, meyakini setiap orang punya jalannya masing-masing tanpa perlu membandingkan. Hidup ini ya, aku pun juga dulu sama mamaku tuh sangat dibandingkan banget kayak, "Kamu lihat nih si A, si B nih nilainya 100, kamu kenapa nggak 100?" Gitu ya. Tapi aku menyadari satu hal, maksud orang tuaku itu adalah dunia ini tuh memang dimensinya adalah kamu untuk menjadi sempurna, untuk menjadi perfect, untuk kalau bisa melakukan yang terbaik, lakukanlah yang terbaik. Tapi orang tuaku tidak pernah membandingkan, "Oh kamu kok harus seperti si A, si B, si C," enggak. Karena apa? Karena mereka yakin semua anak itu ada uniqueness-nya masing-masing, ada jalannya masing-masing. Sekarang aku sama adikku tuh agak bertolak belakang. Dia nggak yang akademis banget gitu loh. Dia cocoknya lebih ke art, ke olahraga, gitu-gitu. Sesuatu yang bersifatnya kinestetik kecerdasannya. Berbeda dengan aku. Dan orang tuaku tidak pernah memaksakan, oh adikku harus seperti aku, ataupun aku harus seperti dia. Karena setiap anak tuh punya anugerahnya masing-masing. Termasuk juga teman-teman. Kak, dia kok diterima di sini ya, Kak, dia diterima di prodi impiannya, kok aku nggak diterima. Loh, untuk sukses itu kan tergantungnya dirimu sendiri gitu loh. Walaupun memang PTN matters ya, cuman kalau ibaratnya orang tuh sekarang bukan berusaha membuat nama PTN-nya bagus, tapi dia merasa bahwa karena aku di PTN bagus, makanya namaku bagus. Nah, itu sama halnya dengan orang-orang yang menggunakan barang-barang mewah untuk terlihat lebih terhormat, untuk terlihat lebih dihargai. Berarti kan kualitas dirinya tuh mohon maaf ya, kurang. Kalau kalian punya pemikiran, aku tuh punya kualitas yang bagus, makanya aku masuk di PTN yang bagus supaya itu bisa menunjang, itu baru mutually benefit, jadi sama-sama berkembang. Berbeda dengan pemikiran orang yang, ya udahlah karena aku pas-pasan aku perlu universitas yang bagus supaya aku bisa terangkat. Itu dua hal yang berbeda ya. Hal yang kelima, kesusahan sehari hanya untuk sehari. Kenapa ini penting? Aku pun pernah menghadapi takut ujian. Tuhan, kalau bisa cawan ini berlalu, kalau nggak bisa nggak usah ujian lah. Aku takut misal gagal, takut nggak sesuai ekspektasi. Itu tuh salah satu hal yang paling sering aku hadapi. Atau takut menghadapi perlombaan, takut dengan ekspektasi orang-orang. Tapi aku percaya satu hal, kalau Tuhan sudah ngasih, oh kamu besok ujian, itu pasti bisa terlalui. Terlepas nanti nilaiku bagus atau enggak, yang ditentukan aku belajarnya serius atau enggak juga. Jadi teman-teman semisal besok menghadapi, aduh besok mau buka hasil ujian, hasil masuk PTN, gak usah deg-degan. Tuhan pasti sudah berikan yang terbaik, apapun itu. Tapi tidak ada jaminan pasti berhasil loh ya. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah berdoa serta beribadah sama Tuhan dan juga orang tua, tapi tetap berusaha semaksimal mungkin yang kalian bisa. Orang-orang sekarang itu jangan-jangan malah dibalik ya, akhirnya banyak berdoanya kenceng, tiap malam doa sepertiga malam, kemudian puasa juga, tapi usahanya nonsens. Itu menurutku nggak fair ya. Ibaratnya gini loh, kalian ingin melibatkan Tuhan dalam kehidupan kalian untuk, "Ya aku mohon Tuhan, mohon bimbingan, mohon dituntun jalannya untuk menuju sukses." Tapi usahanya dari kalian apa gitu loh.
Kalau kalian pengen Tuhannya yang ngerjain, ya itu sama aja bukan kalian yang ingin berdoanya itu bukan berdoa minta tuntunan, tapi berdoanya itu memerintahkan, Tuhan tolong berkati aku ya, Tuhan tolong tuntun jalanku ya. Berbeda dengan Tuhan, aku sudah berusaha. Aku sudah mati-matian berusaha seperti ini, kamu melihat perjuanganku seperti apa. Nah, aku sekarang minta bantuanmu untuk ibaratnya membersamai di saat-saat ujiannya gitu loh. Walaupun ketika kalian belajar pun sudah bersama-sama Tuhan juga gitu ya. Jadi jangan sampai prioritasnya terbalik. Ibaratnya kalau orang yang mau nyanyi itu nyanyinya nggak belajar teknik dulu, tapi kamu minum kencur, minum jahe, minum cairan-cairan yang untuk pereda biar suaranya bagus. Ibaratnya itu suplemen-suplemennya dulu, malah kamu sudah itunya jalan, tapi yang pentingnya tuh malah enggak gitu ya. Tapi bukan aku bilang doa itu nggak penting, tapi ini harus jalan hand in hand. Oke, for tonight, aku nggak mau terlalu banyak untuk bahas materinya, aku berharap lebih banyak diskusinya. That's all from me. Semoga after this bisa langsung Q&A session. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung mau tanya. Aku sangat senang kalau misalnya bisa interaksi langsung, bisa on cam, terus aku bisa lihat orangnya juga, dan hopefully bisa jelas materinya. Oke, I think that's all for me. Thank you very much. Mungkin bisa dikembalikan ke Kak Moderator. Oke, terima kasih banyak atas penyampaian materi dari Kak Pian. Jadi banyak banget ya informasi yang udah kita dapetin nih teman-teman, sama-sama terkait bagaimana kita harus memandang kegagalan itu. Terus kita pasti tahu tiap orang tuh pasti pernah mengalami kegagalan ya, tapi bagaimana kegagalan itu apa namanya membawa diri kita untuk terus belajar, terus bergerak untuk mencapai kesuksesan. Nah, pasti teman-teman juga nggak sabar nih untuk bertanya sekaligus berdiskusi ya dengan Kak Bian langsung. Nah, ini aku akan membuka kesempatan tanya jawab terlebih dahulu kepada teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang eh, apa namanya ingin bertanya untuk bertanya dengan mengacungkan eh, hand gestures seperti itu dan menyalakan kameranya. Nanti apabila kita prioritaskan dulu untuk teman-teman yang mau on cam ya. Nanti untuk teman-teman yang nanya lewat chat akan kita tempatkan di pertanyaan kedua atau pertanyaan ketiga. Oke, silakan teman-teman yang mau on cam dan bertanya. Ini tuh kemungkinannya dua ya Mas Hendra. Kalau diam itu, kalau saya di beberapa event antara yang satu dong paham, yang kedua blong. Kalau yang Iya. kedua, saya yang repot, berarti materinya saya nggak bisa menjelaskan dengan baik. Tapi saya tidak berharap pada blong ya. Atau mungkin yang ada kemungkinan ketiga, suara saya mengantukkan, mendongengkan gitu ya. Takutnya ini ada yang lagi tidur gitu ya. Oh, lagi Oke. acara Sepertinya takbiran, silakan. sepertinya pada malu-malu nih Kak untuk on cam dan apa namanya bertanya secara langsung ya. Tapi coba kita mulai dulu untuk pertanyaan yang udah dibacain lewat chat dari Reva Ulfi Maulidah ini. Jadi pertanyaannya izin aku bacain dulu. Hai Kak, izin aku pernah dengar kalimat kalau kamu semakin merasa tidak bisa apa-apa itu semakin bagus daripada kamu merasa sudah bisa. Nyatanya memang bagus karena selalu ingin mencari tahu yang belum diketahui. Tetapi yang aku rasakan benar-benar gak bisa apa-apa. Jadi tolong kasih sedikit motivasi dengan kalimat itu. Nah, ini mau dijawab langsung sama Kak Brian? Boleh? Boleh. Kalimatnya benar sekali ya. Jadi kalau kalian pengen cari tahu lebih dalam, ada namanya kurvanya, aku lupa nama kurva apa, itu menunjukkan ketika seseorang merasa, wah aku nih loh hebat, aku udah bisa. Misalnya kamu jago matematika, kamu merasa aku udah bisa matematika. Tendensi kamu untuk menambah ilmu itu tidak ada. Karena kamu merasa sudah aku udah di atas angin lah. Berbeda dengan orang yang merasa, aku tuh sebenarnya ada ilmu. Tapi aku merasa ada orang di luar sana yang mungkin lebih hebat, yang lebih bisa, makanya aku punya urgensi, punya kepentingan untuk meningkatkan ilmuku. Jadi kalian jangan sampai di pemikiran bahwa aku tuh sudah bisa semuanya. Punya self confidence, sikap optimisme itu boleh ya. Tapi kalau sampai jatuh di fase bahwa aku tuh udah paling bisa, itu jadinya sombong. Berbeda ya. Kalau self confidence itu kamu merasa kamu sudah berjuang, kamu tahu kamu harus belajar, makanya kamu punya optimisme. Tapi kalau sikap sombong, kamu merasa pintar tapi sebenarnya nggak ada ilmunya dan kamu nggak mau untuk belajar. Jadi hati-hati di situ. Semoga menjawab ya. Oke, menarik banget ya tadi jawaban dari
Kak Rian. Jadi kalau nggak salah tuh buat kurvanya tadi tuh kalau aku pernah dengar tuh namanya Dunning-Kruger effect Ya, kalau nggak betul. salah. Nah, itu jadi kayak gitu ya, Reva. Nah, untuk teman-teman yang lain nih, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan teman-teman, nggak usah malu-malu nih. Kita udah dengerin tadi gimana apa namanya ketika kita gagal apa yang harus kita lakukan, gimana membedakan kegagalan, jenis-jenis kegagalan itu supaya kita bisa tahu nih posisi kita di mana dan apa yang kita lakukan ke depannya. Oke, boleh teman-teman yang mau tanya-tanya lagi, silakan. Nah, ditunggu nih, jangan malu-malu teman-teman untuk angkat tangan dan on cam ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Shiva Nikita. Ya, Izin bacain ya, Kak. ya, Jadi silakan. pertanyaannya, halo Kak, sebelumnya aku izin nggak on cam ya Kak karena ada takbiran juga. Hehe. Aku mau nanya Kak, gimana cara Kakak untuk nyusun skala prioritas karena kan kita masih maba dan masih pengen ikut semua hal. Mau tipsnya dong? Oke, bisa dijawab nih. Jadi, gimana cara menentukan skala prioritas, apalagi masih maba, FOMO, pengen ikut apapun? Ya, itu semangat yang saya punya juga, tapi ketika saya masuk di organisasi macam-macam gitu ya, saya melihat mana yang memang saya passionate sama enggak. Tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut masuk ke organisasi, kamu harus tahu dulu cara belajarmu seperti apa, apakah kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab akademikmu dengan baik. Karena mahasiswa itu semangatnya tinggi, gede, tapi akhirnya nanti bisa terbalik. Akhirnya organisasinya jalan, semangat banget, tapi nilainya kacau, ujiannya nggak bisa melaksanakan dengan baik. Nah, itu tuh salah satu hal yang bisa sangat terjadi. Jadi teman-teman hati-hati ketika teman-teman merasa, aku punya semangat, aku pengen mengaktualisasikannya kemana, pilih. Jangan FOMO. Karena aku merasakan sekali ketika aku ikut organisasi yang aku FOMO sama organisasi yang memang aku pingin, itu berbeda sekali. Bisa berkembangnya tuh jauh gitu. Semoga menjawab ya Mbak. Oke. Jadi, kita harus tahu terlebih dahulu ya teman-teman potensi kita seperti apa yang benar-benar kita butuhkan. Mungkin kayak gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih dari Firda Hudatul Islam. Nah, uh, Kak, aku izin bertanya. Setelah gagal UTBK kemarin, aku ngerasa kehilangan identitas. Setiap hari rasanya bingung harus ambil jalan apa lagi, dan planning yang sudah disusun rapi akhirnya hilang begitu saja, Kak. Menurut kakak solusinya harus bagaimana ya agar aku tuh nggak selalu nyalain diri sendiri karena gagal UTBK kemarin. Ya, dalam kehidupan, ini ngomongin belajar fisiologi sedikit ya, saya kan dari kedokteran, kita itu ketika menghadapi gagalan, fase pertama adalah denial. Aku kayaknya nggak gagal deh, aku tuh harusnya berhasil deh gitu ya. Nanti masuk ke fase berikutnya bargaining. Aku tuh sebenarnya bisa kalau mungkin belajar waktunya lebih lama, atau aku tuh sebenarnya masih bisa kalau misalnya sainganku tuh nggak terlalu susah. Jadi kamu pengen masih ingin mendambakan realita tersebut gitu ya, ada bargaining, kemudian kan masuk ke fase depression. Aku udah bener-bener akhirnya, kamu udah kalut banget, kacau, bahkan bisa sampai di fase anger, marah. Ibaratnya menjadi seorang yang senggol bacok. "Kamu udah makan belum?" "Belum." "Kamu udah mandi belum?" "Belum." Nah, kayak gitu, itu sifat anger. Yang terakhir yang akan dialami adalah acceptance. Dan ini yang paling berat, penerimaan. Ketika aku misalnya gagal IISMA, untuk fase penerimaannya tuh susah. Karena aku masih merasa, Tuhan, aku tuh rencananya kayak lebih baik loh daripada rencanamu. Padahal ternyata rencana Tuhan itu pasti dan selalu lebih baik. Jadi menurut aku, kamu semisal lagi sedih itu it's okay. Kalau misalnya temanmu bilang, "Kamu jangan sedih," mungkin boleh sedihnya tapi ada batas waktunya, sampai kapan sih? Karena kan hidup ini terus berjalan. Kamu semisal diizinkan Tuhan gagal UTBK, ujian-ujian lainnya itu tetap jalan. Mereka tidak akan menunggu kesedihanmu selesai, kamu sudah bisa move on, baru mereka mulai ujian itu, enggak. Jadi sedih itu boleh, tapi kamu harus set priority, next-nya mau apa? There is nothing that you can change. Sudah terjadi, sudah diputuskan gagal, ya gagal. Akhirnya aku juga pernah di fase tersebut, ya udahlah aku life must go on, I have to do anything else, I have to do my plan B, plan C gitu ya. Jadi kamu nggak perlu untuk merasa
the end of your life gitu loh. Karena ini mungkin bukan kegagalan yang akan terjadi terakhir dalam kehidupanmu. Bukan aku nyumpahin ya, tapi aku pun juga ke depan pasti akan bisa sangat mungkin menghadapi kegagalan. Walaupun aku kalau ditanya nggak mau. Tapi akhirnya aku menjadi seorang pribadi yang ya udahlah nothing tulus aja. Yang penting aku udah melakukan yang terbaik, pasalah berhasil gagal urusan Tuhan. Hidup ini jangan terlalu di overthinkkan. Kalau bisa chill-chill aja. Oke, jadi selama kita bisa melakukan yang terbaik, kita lakuin aja. Nanti kalau kita Ya, gagal, kita hadapi kegagalannya dan apa namanya kita ambil pelajaran dari hal itu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir Kak dari Hai. oke, Kak, boleh. Mm. Kak mungkin ini rada out of topic, tapi aku mau nanya, gimana sih cara mengatasi hal seperti saat belajar matematika gampang dan cepat, tapi cepat mengerti. Tapi kalau sudah ketemu soal langsung blank dan stuck. Terima kasih. Matematika itu bukan ilmu, ya menghafal rumus oke lah. Cuma menurutku kuncinya adalah pembiasaan. Kalau dari pengalamanku ya, nggak bisa tiba-tiba kamu cuma dengerin materi, ya mungkin kamu tipe orang yang kalau dengerin penjelasan dosen atau guru langsung paham. Tapi kalau aku tipikal aku harus diulang-ulang. Dan diulang-ulangnya pun dengan berbagai macam soal yang berbeda. Karena orang-orang matematika, fisika, itu tuh mereka mengandalkan tidak hanya kemampuan apa ya, matematikanya, tapi juga kreativitasnya. Kayak mereka bisa membuat rumus baru, mereka bisa menggunakan rumus-rumus yang lain juga dalam menyelesaikan suatu problematika, dan soal-soal matematika sekarang kan sudah high order thinking skill juga. Jadi tidak hanya sesimpel apa ya, satu langkah selesai gitu ya. Ada langkah-langkah yang kamu harus beberapa step dulu. Jadi kuncinya adalah latihan soal dan juga pembiasaan diri, dan pahami bahwa kamu nggak akan bisa menghafalkan jawabannya karena soal yang dikasih latihan sama guru pasti berbeda sama yang di ujian gitu sih. Oke, jadi kuncinya adalah kita membiasakan diri pada soal-soal yang diujikan. Ya, Oke, mungkin eh, untuk sesi tanya jawabnya kita jeda dulu teman-teman dan mungkin kalau misalnya sudah tertarik kita bisa tanyakan di sesi kedua. Jadi untuk sesi pertama kita bisa ambil pelajaran nih dari Kak Brian gimana cara kita menghadapi kegagalan, bagaimana cara kita untuk tetap berjuang ketika kita gagal dan apa saja pelajaran yang kita dapatkan ketika kegagalan itu. Nah, eh, aku mewakili tim Flow Academia mengucapkan terima kasih banget ke Kak Brian yang udah sharing pada malam hari ini. Dan sebagai tanda terima kasih dari tim Flow Academia, kita akan lanjutkan acaranya dengan sesi penyerahan sertifikat. Nah, sesi penyerahan sertifikatnya akan dilakukan dengan share screen dari teman tim yang lain. Silakan untuk share screen dan melakukan dokumentasi. Saya ya. serahkan pada teman tim media. Oke, berikut sertifikat apresiasi yang kami berikan kepada Kak Brian Ariyolanto Tanuwijaya Esket. Kemudian kita mungkin akan langsung melakukan sesi dokumentasi untuk menutup sesi pertama kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman. Oke, permisi aku izin dukung ya Kak. Ya, silakan. Oke, aku hitung dari 3, 2, 1. Oke, sebentar. Oke, mungkin sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk tim media dan terima kasih saya ulangi untuk Kak Brian yang udah menyampaikan materi dan udah sharing-sharing bersama kita pada malam hari ini. Mungkin untuk selanjutnya kita izin untuk melanjutkan ke sesi kedua dan untuk Kak Brian dipersilakan untuk mengikuti acara lebih lanjut atau melanjutkan acaranya apabila terdapat Ya. acara lain. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga besok untuk ibadah Idul Adha semuanya lancar. Amin. Selamat malam. Izin live, G. Amin. Terima kasih.
Oke, teman-teman, kita udah berhasil untuk melewati sesi pertama pada malam hari ini. Untuk teman-teman masih semangat gak nih? Kalau masih semangat bisa kasih reactionnya dong. Oke, ada siapa aja di sini? Izin absen satu-satu, teman-teman. Ada, wah, lanjut Kak. Semangat banget. Wah, siapa lagi yang semangat banget ini? Oke. Wah, banyak yang reaction juga ya. Oke, karena pada semangat banget nih, kita udah nggak sabar buat lanjut ke sesi kedua nih. Sesi kedua akan fokus ke gimana kita, mungkin teman-teman beberapa ada yang dari sekolah non unggulan atau mungkin ada yang dari daerah luar, eh, kampus-kampus top 10 dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita sebagai mahasiswa yang atau calon mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah tersebut minder atau merasa kita nggak akan mampu nih untuk masuk top 10. Nah, bersama dengan Kak Rido selaku founder dari Volcademia, kita akan mengulas lebih lanjut. Kira-kira kenapa ya kita dari daerah itu seringkali merasa seperti itu dan gimana ya cara mengatasi perasaan itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut kami sambut founder dari Volcademia sekaligus mahasiswa sastra Arab Universitas Gadjah Mada angkatan 2022, Kak Rido Alfatri. Pada Kak Rido, dipersilakan. Oke, apakah suara udah masuk? Suara masuk. Sudah. Oke. Sudah Kak Rido. Oke. Teman-teman, aku izin tanya, suaranya jelas kah? Mungkin di teman-teman yang pakai Zoom, apakah jelas suaranya? Boleh reaction atau komen mungkin? Oke, kurang keras ya. Aku coba ini ya. Kalau ini udah masuk suaranya? Halo? Udah masuk hand. Oke. Oke, teman-teman. Aku izin share screen ya. Malam ini mungkin kita mau coba ngobrol. Kenapa sih teman-teman kayak kita bakal coba ngobrol tentang kenapa orang-orang yang datang dari sekolah non favorit itu punya kemungkinan lebih kecil untuk masuk ke PTN gitu. Nah, mungkin oke, terima kasih Kak Abian mungkin. Oke teman-teman, sebelumnya aku mewakili teman-teman dari Volcademia sebagai founder dan juga ada rekan-rekan aku di sini juga. Mungkin nanti kita bakal bicara banyak pertama mengenai Volcademia. Gitu. Kenapa Volcademia itu tagline-nya adalah juru selamat nomor satu untuk SMA non favorit masuk ke PTN top. Ini menarik sebenarnya. Kayak mungkin kita bakal ketemu banyak jawabannya di slide-slide setelahnya gitu. Tapi mungkin aku mau coba cerita lebih banyak mengenai pengalaman aku pribadi. Kalau kita lebih santai di sini ya mungkin karena suasananya juga jadi lebih informal aja biar lebih nyaman teman-teman. Nah, oke mungkin bisa next slide. Ya, nah teman-teman. Jadi aku itu aku dulu udah masuk UGM. Aku pertama kali masuk UGM, aku itu datangnya dari Bangka Belitung. Jadi ada yang tahu mungkin film Laskar Pelangi mungkin. Nah, di Bangka Belitung itu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Dan Bangka Belitung sendiri itu daerah dengan putus sekolah tertinggi di Indonesia selama 9 tahun berturut-turut gitu. Padahal orang-orang di Bangka Belitung itu menurutku banyak yang teman-teman sebayaku dulu banyak yang aku kira pinter banget gitu. Kayak bahkan di Bangka Belitung itu kita makannya ikan gitu di situ. Tapi sayangnya aku pas aku masuk di UGM ternyata aku nggak nemuin orang Bangka Belitung sama sekali. Terus dari situ aku mulai aku merintis Ormada. Jadi di UGM ini namanya Ormada. Ormada itu adalah organisasi mahasiswa daerah. Nah, Ormada ini itu menghimpun mahasiswa dari daerah biasanya. Ada Ormada Sumatera Selatan, ada Ormada NTB, ada Ormada Sumatera Barat. Biasanya daerah-daerah tuh punya Ormadanya masing-masing. Nah, Bangka Belitung ini itu akhirnya aku nyari orang-orang dari Bangka Belitung gitu. Singkat cerita, ketika aku cari orang dari Bangka Belitung, itu selama 1 semester, 1 tahun, aku cuma bisa dapat 6 orang. Jadi dari satu provinsi aku, itu orang yang ada di UGM itu cuma 6 orang gitu. Dulu di hukum satu, di FIB itu ada 2, sehingga itu di filsafat 1,
terus di sekolah vokasi 1, sama di Visipol 1. Nah, dari situ aku tahu bahwa ini masih jauh banget gitu. Habis itu setelah itu mulai nyari-nyari terus gitu. Aku kira emang nyarinya kurang jauh, tapi ternyata orangnya memang sedikit gitu. Nah, aku sendiri backgroundnya itu dari sekolah baru merintis. Jadi aku sendiri backgroundnya dari sekolah baru merintis. Terus sekolahnya itu juga masih tergolong baru. Itu dulu kalau tahu namanya daerah di Bogor, itu masuk ke dalam masuk ke dalam apa ya? Sekolah itu deket gunung gitu. Sampai sekarang aku pergi ke sekolahku masih nggak ada sinyal lah. Jadi nggak ada nggak ada provider yang mau masuk ke situ. Sekolahnya dari situ. Nah, setelah aku masuk UGM, aku ngeliat gitu. Jadi di dari Bangka Belitung itu selama 3 tahun aku mendirikan Ormada itu cuman bisa masukin 50 orang. Nah, 50 orang aktif. Kalau seandainya selama kita kuliah itu ada 5 angkatan aktif, artinya dalam satu, kalau seandainya artinya cuma ada 10 orang kan dari Bangka Belitung setiap tahunnya. Kalau seandainya dalam satu kabupaten itu, dalam satu provinsi itu punya 7 kabupaten, artinya Bangka Belitung cuma bisa masukin 1 sampai 2 orang per kabupaten dalam 1 tahun. Itu jumlah yang sedikit banget teman-teman. Kalau teman-teman tahu itu sedikit banget gitu. Nah, terus dari situ aku melihat lebih jauh gitu. Kayak aku melihat lebih jauh, kayak waktu aku datang ke Jogja, temanku itu di Jogja itu datang dari sekolah non favorit. Terus aku tanya, orang yang masuk dari sekolah dia itu berapa orang gitu. Nah, orang yang masuk dari sekolah dia itu 156 dari itu dari sekolah non favorit gitu. Aku pikir, kok banyak banget 156 orang bisa masuk UGM dengan mudah gitu. Habis itu aku juga ngobrol sama sesama Ormada. Aku itu tuh ngobrol sama Sumatera Selatan. Akhirnya aku ngobrol sama Sumatera Selatan, terus ngobrol sama Sumatera Barat. Aku bertanya gitu, setiap tahun berapa sih dari Sumatera Barat yang bisa masuk UGM? Itu jawabannya adalah 120 orang. Nah, terus orang yang datang dari Sumatera Selatan itu juga 120 orang gitu. Itu jumlah yang sedikit banget teman-teman. 100 orang. Sumatera Selatan itu 100 orang, sorry. Nah, itu jumlah yang sedikit banget menurutku untuk sekelas satu kabupaten ya. Dengan masyarakat yang begitu banyak, apalagi Sumatera Selatan, itu populasinya lumayan banyak, tapi dia cuma bisa masukin 100 orang. Itu sedikit banget karena apa ya? Karena bukan kampus daerah itu pasti ada gitu. Dan di Jogja ini ada banyak kan kampus kayak, tapi ini kita ngomong tentang capabilities. Kenapa orang-orang yang datang dari sekolah favorit punya kesempatan lebih besar gitu. Nah, akhirnya dari situ aku ngeriset dulu. Aku ngeriset. Sebenarnya sebelumnya aku udah pernah riset. Kayak apa sih sebenarnya faktor yang membuat orang itu mudah untuk masuk ke PTN. Akhirnya aku melakukan riset gitu. Riset random sampling kedua angkatan yang ada di UGM. Pertanyaan itu banyak banget. Dan kalau orang mau ngisi form itu, orang harus ngeluangin waktu selama setengah jam. Itu gede, banyak banget pertanyaannya. Terus akhirnya aku ngeriset di situ. Yang aku terkejut dari riset itu, bahkan sepertiga orang dari 120 orang tadi yang masuk UGM, itu sepertiganya bahkan nggak ikut bimbel. Aku jadi semakin banyak hipotesa, misalnya praduga yang ketika aku datang ke sini aku merasa kayaknya harus bimbel ya. Kayaknya harus datang dari sekolah favorit ya. Dulu aku juga takut karena dulu waktu di sekolah aku pertama kali orang yang masuk ke top 3 dari sekolahku. Terus waktu aku datang ke sini aku pertama kali nggak punya temen kan. Setelah aku datang ke sini aku juga nggak punya teman dari provinsi gitu. Jadi 2 kali kalah 2-0, nggak punya teman 2 kali gitu. Akhirnya nyari kayak ini pada kemana kok nggak ada gitu ya. Nah, akhirnya aku nyari hipotesa, nyari dari berangkat dari praduga tadi. Kenapa sih pada akhirnya orang-orang sulit untuk masuk ke PTN top gitu? Nah, itu juga ternyata berkorelasi dengan tadi setelah dicari di interview, ternyata orang-orang di daerah atau di sekolah non favorit, orang dari sekolah non favorit itu mengalami insecure. Dia mengalami apa ya? Mungkin teman-teman sih ada nggak yang ngerasa insecure gitu? Kalau tes ke UI, ke ITB, insecure nggak kayak kayak ambil ke UGM? Ada mungkin yang teman-teman yang ngerasa insecure gitu kayak wah kayaknya aku kurang yakin udah keterima. Aku kayaknya kurang yakin udah keterima gitu.
Nah, ada nggak teman-teman di sini yang ngerasa suka insecure kalau daftar ke UGM atau ke ITB, ke UI gitu, atau ke top 10 gitu? Ada, Kak. Apa ngerasa yakin juga semua ini? Oh ada, I see. Oh alah, oke. Nah berarti ada teman-teman yang mungkin juga ngerasa insecure ya, kayak masuk ke top PTN gitu, kayak daftarnya kok suka insecure. Nah berangkat dari situ tadi teman-teman, ya Valencia, Zia berarti ngerasa juga insecure ya masuk top PTN gitu. Itu juga yang dijalanin teman-temanku gitu. Jadi banyak aku ngerasa teman-temanku itu sebenarnya pinter gitu. Dari sekolahku itu banyak teman-teman tuh lumayan pandai, tapi rata-rata itu nggak takut karena mereka merasa bahwa kita cuma daftar sekali, jadi jangan bunuh diri. Iya kan, kayak suka gak sih ngerasa gitu? Kita jangan daftar sekali dan kayak jangan bunuh diri. Jadi semua orang kalau dikasih masuk undangan langsung ke UGM, aku rasa banyak yang mau. Hampir mayoritas mau gitu, atau UI atau ITB gitu. Terlepas ini case-nya orang yang mungkin ada orang tua yang mungkin mohon maaf sakit, atau juga mungkin ekonomi keluarga yang nggak mendukung untuk pergi ke situ. Tapi di luar case itu menurutku justru ya, kalau aku lihat teman-teman dari luar daerah itu secara ekonomi kadang malah baik. Kayak di Bangka Belitung di daerahku sendiri. Bangka Belitung itu daerahnya itu tergantung pada timah. Kemarin kasus timah 300 triliun itu dari Bangka Belitung. Bangka Belitung itu kenapa banyak yang putus sekolah? Karena daerahnya itu, karena di daerah Bangka Belitung itu orang tergantung pada timah gitu. Jadi anak kecil umur 6 sampai 8 tahun kalau dibawa ke tambang timah itu bisa ngasilin 3 sampai 4 juta satu anak. Jadi definisi banyak anak banyak rezeki itu benar-benar di Bangka Belitung gitu. Nah, di Bangka Belitung itu orangnya jadi karena di ekonominya sangat tergantung pada timah. Nah, di situ juga ada satu masalah gitu kadang. Jadi di Bangka Belitung itu sulit untuk mensensus orang miskin dan orang kaya karena mereka ketergantungan pada timah. Jadi ketika timah itu naik, dia jadi orang kaya. Ketika dia ketika dia timah itu turun, dia ekonominya ikut kalangan kelas bawah gitu. Jadi sulit untuk menyatakan nih orang sebenarnya miskin atau kaya gitu, karena semua tergantung pada timah. Nah, itu masalah serius. Tapi artinya masuk kampus itu sebenarnya bukan masalah ekonomi kalau di Bangka Belitung ya, dan daerah-daerah lain. Terus apa masalah utamanya gitu? Tadi setelah dicari tahu ternyata insecure. Jadi minder berat itu parah teman-teman. Bayangin teman-teman, dari yang aku riset di UGM sendiri, tahu kali aku datang ke UGM, aku ketemu beberapa teman gitu, termasuk ada di sini namanya Kak Noval gitu. Eh, ada teman-teman yang lain juga. Jadi aku punya temanku itu dia dari Sumatera Selatan. Dia ini SMA-nya tuh terhitung bagus di kabupaten dia gitu. Terus dia masuk UGM itu sendiri satu sekolah. Jadi angkatannya itu ada 350 orang dan selama 5 tahun itu yang bisa masuk UGM cuma 2 orang. Jadi dari 1.500 orang yang tembus ke UGM itu cuma 2 orang. Itu kan presentasi yang kecil banget ya. Dan rata dan Noval ini temanku ini case ya, dia merasa bahwa kayaknya kayaknya orang-orang yang berada di kota, dia kan dari kabupaten, dia mikir bahwa orang yang ada di kota Palembang itu pasti pinter-pinter gitu. Nah, setelah dia menang Olimpiade Ekonomi, terus dia baru tahu bahwa kayaknya enggak juga, ternyata sama gitu, orang tuh sama pinternya sama kita. Terus untuk waktu menang itu dia beranjak ke nasional. Dia ngerasa bahwa orang yang dari Pulau Jawa itu pasti lebih pinter daripada orang yang dari Pulau Sumatera. Ternyata waktu datang enggak juga, sama juga gitu. Jadi, nah satu peristiwa ini. Jadi ada satu peristiwa dari sini teman. Ini penting banget untuk dipahami gitu. Jadi ada satu konsep namanya itu exposure. Exposure ini itu adalah kemampuan orang untuk menyerap sosial budaya, hal-hal di sekitar dia, lingkungan, informasi, semua hal itu diserap. Ketika itu diserap, orang bisa menentukan standar untuk bertindak. Itulah yang kerap disebut dengan exposure gitu. Nah, exposure ini berlaku gitu untuk menentukan standar tindakan. Nah, dalam konteks exposure ini itu menjawab kenapa orang-orang dari sekolah favorit kayak sekolah favorit Jogja itu ada 3 yang terkenal. Ada SMA 3, SMA 8, sama SMA 1. SMA 3 aja itu deket banget sama UGM. Jadi kalau dia lulus SNBT itu dia bakal mampangin di depan sekolah akhir tahun biasanya sama utul-utulnya juga. Selamat diterima 257 ke UGM. Jadi satu sekolah favorit di Jogja
itu setara sama bahkan satu provinsi Sumatera Barat itu nggak bisa di-compare sama satu sekolah non favorit di Jogja. Jauh kualitasnya teman-teman. Nah, terus teman-teman terus orang bilang kayak apa ya? Oke, kayak kayak beda beda teman-teman. Kayak dalam arti kalau di UGM kan dia atau di kampus-kampus kayak itu beberapa kampus nasional sehingga fasilitasnya itu dibangun penyerapan dananya lebih besar daripada kampus-kampus yang ada di daerah. Kayak di tempatku misalnya ada UBB, ada juga misalnya ada daerah punya sendiri kayak Andalas, kayak Unram, Syiah Kuala. Nah, itu penyerapan dananya beda, teman-teman. Dan artinya fasilitas dan akses itu jauh berbeda. Teman-teman, kalau seandainya misalnya nanti suatu saat semoga bisa masuk UGM ya. Di UGM itu akses jurnal itu sampai ke Cambridge. Teman-teman bisa buka sampai ke Oxford, sampai ke Cambridge. Itu jauh banget. Aku bandingin sama teman-temanku yang ada di kampus, teman-temanku itu jauh banget. Akses jurnal itu artinya orang punya akses jurnal itu punya akses kepada source riset yang sangat baik. Risetnya bisa semakin akurat, semakin bagus gitu. Fasilitasnya dia punya gitu. Terus kayak ada gedung kayak apa ya misalnya di UGM ini baru bangun gedung itu gede 1 triliun segede mall gitu. Nah yang bangun itu juga dibantu oleh Pak Pratikno. Pratikno itu Menteri Sekretariat Negara. Itu dulu mantan Rektor UGM. Nah, menurutku itu beda. Dan beberapa temanku aku selalu support untuk coba di sini gitu. Nah, tapi poinnya adalah balik tadi ke situ tadi. Kayak orang tuh mengalami insecure yang amat sangat. Dari case temanku tadi, yang dia Olimpiade Nasional, baru dia pas sampai nginjek kaki di Pulau Jawa, baru dia tahu, ternyata enggak. Semua orang tuh sama gitu. Bahkan walaupun bahan ajarnya kayak gitu, itu udah disetting secara nasional. Sehingga teman-teman mungkin ada datang dari Ambon di sini, ada dari NTB, ada yang dari Wamena mungkin, ada yang datang dari Kalimantan Timur, itu sama aja. Kayak yang pertama, setelah, nah konsep exposure tadi, boleh di next mungkin. Nah, dari hasil temuan tadi, kami tuh menemukan bahwa sebenarnya apa sih masalah kenapa orang sulit sehingga waktu itu kamu meriset juga. Itu kan riset pertama yang tadi yang 120 orang. Lalu dari praduga itu kita lanjut ke praduga kedua gitu. Apa sebenarnya faktor paling detail yang bikin orang bisa masuk ke top 3 atau top 10 gitu. Ternyata kalau dilihat dari garis ini ada garis yang vertikal dan horizontal gitu. Kalau kita tarik dari vertikal untuk orang bisa masuk ke top PTN itu orang harus punya mental yang baik. M itu mental. Jadi secara vertikal dia harus punya mental yang baik, kepercayaan diri gitu. Nah, konsep konsep exposure itu yang tadi itu bisa relate ketika kita melihat dari bawah ke atas, bukan atas ke bawah. Misalnya teman-teman yang ada berada di UGM nggak relate seberapa sulitnya masuk UGM karena dia udah berada di UGM. Tapi coba misalnya teman-teman yang ada di UGM ditanya, berani nggak lulus dari UGM daftar ke Harvard? Iya, ya kan kayak atau teman-teman yang berada di daerah sekolah murid daftar ke UGM. Begitu kayak teman-teman yang di UGM juga mengalami insecure ketika tanya, "Kenapa berani nggak habis lulus daftar ke Harvard atau Stanford gitu?" Orang ngerasa kayak, wah kayaknya susah buat keterima di situ. Kenapa? Karena kita nggak pernah ketemu orang yang pernah sekolah di situ, ya kan? Ketemu orang yang pernah di sekolah di situ, itu membantu kita meningkatkan kepercayaan diri, teman-teman. Kayak bisa bertanya, coba seandainya saya pernah jadi LO atau tamu untuk seorang mahasiswa, 4 mahasiswa semuanya laki-laki, terus saya bantu keliling Jogja selama 8 hari keliling bahkan eh, ngobrol-ngobrol lama, so ngopi bareng terus nanya tentang Stanford, cara masuk kayak lain-lain. Dalam seminggu itu saya yakin habis lulus saya memasukkan Stanford dalam opsi untuk pendaftaran kuliah gitu. Karena kepercayaan diri meningkat karena kita berhasil menyerap informasi, oh ternyata masuk UGM, masuk Stanford enggak sih ya, orangnya juga nggak pinter-pinter banget kalau dilihat, sehingga ketika itu diserap semuanya kita menyerap kepikiran kita bisa menentukan standar bertindak. Saya mampu ke UGM, ya kan? Banyak dari teman-teman kan kadang memotivasi diri tapi kadang kan dalam realitanya kan suka insecure beneran ya kan, kayak jadi motivasi sebagai upaya untuk mendistraksi ketakutan gitu, bukan bukan bener-bener motivasi yang lahir dari pemahaman. Motivasi yang kuat itu lahirnya dari pemahaman gitu. Motivasi yang dibuat itu kayak aku bisa daftar ke Harvard 10 kali disebutin, tetap aja nggak bisa karena takut dalam diri sebenarnya takut gitu. Nah itu berkorelasi. Jadi yang pertama kali itu mental, teman-teman. Mental itu harus berani.
Nah, salah satu cara berani adalah mentoring. Makanya kita di Volcademia membuat mentoring supaya teman-teman merasa lebih percaya diri, bisa bertanya, oh ternyata aku mampu ya masuk UGM, nggak harus pernah Olimpiade kok. Udah bayangin teman-teman, dan yang case teman aku di Sumatera Selatan ini, karena dia lolos UGM karena dia pernah Olimpiade, sehingga mungkin adik-adik kelasnya itu belum ada yang tembus UGM. Terakhir itu 2 tahun yang lalu, setelah dia 2 tahun setelahnya baru ada satu masuk UGM. Orang mungkin di sekolahnya akan mematok gitu bahwa standar untuk masuk UGM itu kayak Mas yang itu loh, yang dia pernah ikut Olimpiade ekonomi. Nah, padahal nggak harus teman-teman. Jadi teman-teman ketika nanti sekolah di sini, semua orang itu banyak banyak men. Orang itu orang seperti kalian tuh ada banyak di sini. Kalau kalian Islami, kalian mungkin suka musik rock, kalian misalnya suka pada ketidakadilan dan mengekspresikan itu, kalian suka belajar, penelitian, mencari tahu, suka lomba, orang seperti kalian tuh banyak di sini. Segala jenis manusia ada di sini kayak. Jadi mental yang pertama. Nah, yang kedua itu teknis. T itu untuk technical. Jadi teknis dia belajar. Nah, teman-teman misalnya ketika teman-teman belajar pakai misalnya teman-teman belajar pakai buku The King misalnya yang beredar, karena buku The King paling bisa kita tahu ya, karena di semua Gramedia nampaknya The King dari sudut pandang bisnis dia melakukan distribusi yang cukup baik gitu. Sehingga di daerah-daerah itu orang pada pakai buku The King. Tapi ternyata banyak orang yang misalnya masuk UGM itu misalnya banyak pakai buku Om Jero atau pakai apa. Perbedaan teknis belajar ini menghambat gap kita gitu. Jadi ketakutan kita benar-benar terjadi karena kita nggak bisa menentukan standar bertindak tadi. Ketika kita tahu, oh ternyata masuk UGM tuh belajarnya pakai buku ini nih. Terus, oh cara belajarnya begini. Misalnya di UGM tuh ada sinkronus, asinkronus. Orang belajar sendiri sama belajar di bimbel lah, belajar di mana lah, belajar di sini, belajar di sekolah lah. Itu sama aja. Eh, oh cara belajar begini, kalau orang belajar matematika itu begini, ini. Ketika semua informasi teman-teman masukkan ke dalam pikiran, teman-teman bisa menentukan standar bertindak kayak. Dan kepercayaan diri itu akan lahir secara natural karena kepercayaan diri yang abadi ada yang lahir dari pemahaman, bukan lahir dari ilusi gitu. Nah, di titik C itu choice. Jadi ketika orang punya mental yang baik, dia punya teknik yang baik, orang akan tembus pada choice gitu. Nah, misalnya teman-teman tuh sebenarnya pinter banget, tapi teman-teman takut, mungkin teman-teman akan masuk kedokteran, tapi di Universitas Mataram. Iya, kayak it's choice. Kayak mungkin teman-teman merasa oke, ada yang mungkin ngerasa sebenarnya aku pengen ke UGM, tapi aku takut nggak bisa, gitu ya. Bukan yang karena ibunya sakit, misalnya, atau nggak boleh sama ayahnya karena ayahnya udah sepuh, udah tua, misalnya, atau karena apa? Maksudnya dia nggak punya halangan, secara ekonomi pun baik, kelas menengah, bapaknya punya sawah, kan. Tapi tetap dia nggak percaya diri gitu. Itu case yang banyak terjadi. Nah, terus juga ketika misalnya teknis belajarnya bagus, misalnya teknis belajar bagus, tapi mentalnya takut, dia akan tembus di situ. Tapi ketika mentalnya dia bagus, terus teknisnya belajar, mungkin dia bakal cari jurusan kayak di top 10, terus jurusan yang paling sedikit diminati. Dia bakal masuk ke situ, but it's not the choice. Kayak dia hanya merasa kayak, oke, dia belum berada dalam posisi punya pilihan. Dia masih mencari peruntungan. Kayak, tapi it's okay, itu mungkin dua-duanya punya pilihan masing-masing dan ada risiko ditanggung masing-masing gitu. Tapi teman-teman, di sini aku berbicara bagaimana, ya kan, bukan mendeskripsi satu orang dengan satu lain, nggak ada sama sekali. Semua orang, makanya aku bilang di grup, apapun yang kita pilih, kita harus tanggung resikonya, nggak boleh. Ketika aku pertama kali masuk kuliah, aku mempresentasikan jurusan apa yang aku pilih gitu, karena itu berkorelasi, nyambung dengan siapa yang membiayai kuliah. Kenapa pilih jurusan itu, semua harus jelas gitu. Nah, itu ketika teman-teman berada di teknis dan teknikal yang bagus, kakak-kakak mentor di Volcademia akan coba untuk membantu teman-teman sampai di situ. Tapi semuanya juga bergantung pada diri sendiri. Belajarnya gimana, yang mana itu akan sangat membantu, akan sangat berimpact besar pada diri kita masing-masing. Itu menurutku. Terus boleh di next mungkin. Nah, teman-teman yang datang dari sekolah-sekolah non favorit mungkin unfair competition, jadi kompetisi yang gak adil gitu. Nah, ketika teman-teman datang dari sekolah favorit di Jogja, teman-teman itu change untuk masuk top 3 itu sudah 90%. Iya, aku punya teman kelasku yang dari top 3 gitu. Terus aku ngeliat cara dia belajar, sebenarnya nggak yang jenius banget gitu. Bukan yang kayak, wah gitu, jenius semua. Oke, nanti kita jawab Nopal ya. Nah, sebenarnya kayak ada temanku yang dari top 10, beberapa dari sekolah top gitu, teman-teman kelasku. Terus aku lihat kayak,
ternyata enggak yang begitu kayak kita ekspektasi kita, wah kayaknya mereka ini semua anak olimpiade. Enggak, teman-teman. Mereka juga orang biasa gitu. Kenapa mereka percaya diri? Karena mereka tahu semua teknis belajar. Oh, dulu ada kakak kelasku yang sering cabut sekolah, tapi dia tuh dulu belajarnya begini. Dulu dia siang tuh tidur, bangun tidur dia begini, bangun ini dia begini, bangun ini dia begini, kayak abis sholat subuh dia begini. Dia belajar pakai buku ini, ngeles di sini ini. Ketika itu dikumpulkan menjadi satu apa ya, satu metode untuk masuk UGM kan. Yang itu mungkin udah lumrah di teman-teman sekolah favorit. Dan sekolah favorit yang harus berjuang sendiri. Kadang yang masuk itu orang-orang yang benar-benar pinter, yang baru bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena nggak ada apa ya, bilangnya blueprint. Blueprint tuh satu jalan yang bisa diikuti gitu. Karena ketika aku ketemu orang-orang yang dari sekolah non favorit ya, bukan dari daerah-daerah yang ada di daerah lah, di daerah di Kalimantan, di Papua, Sulawesi, di Aceh, ketika masuk UGM itu anak-anak itu benar-benar pinter gitu. Kayak jadi kayak teman kelasku itu, temannya temanku ini, eh, Kak Abian di sini matematika, temannya itu ada yang kemarin viral di Twitter, itu IPK-nya 4 jurusan matematika, itu sampai akhir ya, kayak orang Manado. Jadi orang orang Sampit Kalimantan itu, bayangin teman-teman, Sampit, teman pernah dengar daerah Sampit? Nah, mungkin mungkin nanti cek aja daerah Sampit itu bukan bukan kota yang besar ya. IPK-nya 4 di matematika. Terus juga banyak teman-teman yang pinter banget dari daerah-daerah, justru pinter banget. Kenapa? Karena buat mereka masuk, mereka kecerdasannya kayak dididik alam. Pernah tahu Ikal, Lintang yang ada di film apa? Film Laskar Pelangi kan ada Lintang sama Ikal. Nah, Ikal itu yang tipenya belajar, bapaknya orang punya PT Timah, sedangkan Lintang itu ibunya meninggal, ayahnya lari dari rumah karena nggak mau ngurusin anaknya. Lintang itu cerdas didikan alam. Nah, orang yang masuk UGM itu harus cerdas didikan alam kalau dia nggak dari daerah. Karena teman-teman yang lain nggak percaya diri, takut. Padahal mereka pinter. Mereka tuh nggak ketinggalan. Dan aku ngerasa bahwa teman-teman juga pasti bisa. Selama teman-teman yakin dan percaya belajar, pokoknya jangan takut. Pokoknya harus ini. Nah, dan unfair competition itu, iya, ketika apa namanya? Ketika teman berasal dari sekolah favorit, sekolah non favorit di Jogja, mungkin teman-teman udah kalah 2-0. Teman-teman berasal dari sekolah favorit di luar Jawa, itu teman-teman udah kalah 3-0. Teman-teman datang dari sekolah non favorit di luar Pulau Jawa, udah kalah 4-0. Jadi udah jauh. Semakin kita jauh dari akses informasi, teknis belajar, semuanya semakin jauh, nggak pernah ngobrol sama orang ini, kepercayaan dirinya rendah, butuh kecerdasan didikan alam. Dan misalnya kalau kalau nggak disadari ya, kalau sekarang udah sadar, aku rasa teman-teman bisa memangkas tadi, nggak harus kalah 4-0, mungkin kalah 1-0, tapi setidaknya teman-teman bisa kok, kayak bisa. Terus boleh di next. Nah, ini data dari yang aku studi. Jadi karena aku gatel gitu, aku meriset sendiri dari salah satu bimbel terkenal yang ada di Indonesia gitu. Nah, cuman ini cabang kota Jambi. Jadi berapa sih anak-anak, dari semua anak kita nggak tahu ada berapa ratus nih. Nah, tapi ini kan ada yang pasti nggak semua orang bimbel keterima kan, ada yang nggak keterima juga. Bayangin teman-teman, dari beberapa banyak orang yang masuk UGM, dari berapa banyak yang masuk top 3, UI nggak ada sama sekali. Ini dari bimbel terkenal ya. Kita sebut aja mungkin depannya huruf G gitu. Nah, itu kan bimbelnya masuk yang agak mahal ya. Ada 7 juta, paketnya 11 juta, yang lain-lain gitu. Eh, Orang yang masuk UGM itu cuma satu kota yang berada di bimbel itu. Padahal banyak orang yang masuk UGM bahkan nggak bimbel. Kenapa? Karena mereka percaya diri. Mereka tahu blueprintnya. Blueprint itu sebuah apa ya? Sebuah jalan kayak mungkin mungkin gini deh, singkatnya gini. Teman-teman mungkin ada yang suka bola, terus nanya gitu, kenapa orang yang datang dari Brazil lebih jago main bola daripada orang yang datang dari Manado, atau apakah benar orang Brazil lebih jago gitu? Karena banyak pemain Brazil di seluruh dunia. Kenapa orang yang datang dari Korea kelihatannya cantik terus gitu? Iya kan? Kenapa orang yang datang dari Dagestan itu rata-rata hebat gulat? Iya kan? Kenapa kan? Karena mereka bisa melihat di sekitar mereka, mereka menyerap semuanya, dan mereka bisa menentukan standar bertindak. Oh, untuk jadi pegulat yang hebat itu begini. Untuk jadi pemain bola yang hebat harus segini. Mereka punya standar sendiri. Nah, masalahnya teman-teman dari daerah, dari sekolah favorit, gak punya standar ya. Kayak dia nggak tahu harus belajar seberapa banyak, ya kan? Kayak seberapa banyak ya aku harus belajar sehingga aku bisa masuk UGM. Kan nggak tahu, ya kan? Nah, itulah fungsinya teman-teman kita bangun Polkademia untuk membantu teman-teman sehingga teman-teman merasa oke, aku nggak sendirian. Mari kita sama-sama. Ini dari bimbel itu yang masuk ITB cuman
satu orang masuk UGM 3, IPB 3, terus masuk Andalas, Universitas Andalas itu 12 kayaknya ini yang masuk Unja. Paling banyak kalau nggak Unis Jambi, Negeri Jambi, Unsri gitu paling banyak. Padahal maksudnya dengan spending money segitu, teman-teman udah bisa masuk UGM serius kayak nggak harus yang kayak wah bimbelnya harus di ini ya, harus di misalnya harus paket yang bimbel alumni UI yang mungkin 44 juta bayar, nggak harus men. Teman-teman bisa ketika teman-teman yakin mau bertanya, belajar, menemukan standar bertindak, kita bisa kok sama-sama. Ini mungkin bisa di next juga. Nah, ini teman-teman, ini adalah Sekolah Laskar Pelangi gitu. Sekolah Laskar Pelangi ini mengingatkan aku sama Ikal tadi, Ikal yang Lintang yang ada di Lintang ini itu orang nggak mampu gitu. Dia Lintang ini orang nggak mampu, terus ibunya meninggal, ayahnya lari dari rumah karena ayahnya nggak mau ngurusin anak-anaknya, sehingga Lintang ini harus putus sekolah gitu. Padahal satu sekolah tahu yang paling jenius itu Lintang gitu, bukan Ikal gitu. Tapi yang bisa sampai sorbor justru Ikal. Nah, banyak orang-orang pinter, orang-orang semangat, orang-orang percaya diri, punya harapan untuk merubah daerahnya. Orang-orang yang mungkin the next Pak Habibie yang datang dari Pare-Pare. Orang yang mungkin nanti bakal nemuin riset tentang obat kanker yang ada di Belitung. Orang yang mungkin nanti akan melakukan restorasi lahan gambut yang ada di Sulawesi. Banyak orang-orang jenius terbuang karena mereka jauh dari fasilitas. Jadi teman-teman dari Volkademia hadir untuk itu. Harapannya adalah semoga tidak ada lintang-lintang yang lain yang harus putus harapannya bukan karena ekonomi, karena pikirannya dibatasi. Itu dari aku. Aku Ridho Fadri, pamit diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita beri aplaus untuk founder Volcademia, Kak Ridho Alfadri yang udah nyampein materi keren pada malam hari ini. Nah, boleh reaction-nya dulu teman-teman dan komentar singkat-singkatnya nih yang boleh aku bacain ya nanti ya. Wah, nih dari Reva, keren-keren. Gila. Oke, gimana nih Kak Ridho? Apa namanya hari ini apa namanya sebenarnya sama teman-teman Volcademia udah dihadirin sekitar 50 sampai 60 orang nih. Apa tanggapannya? Aku terima kasih pada semua teman-teman yang hadir. Mungkin kalau nggak dapat hadir, mungkin nanti bisa di live di YouTube juga, bisa dilihat di YouTube nanti. Tapi sebenarnya poin-poinnya tadi teman-teman. Aku pengen teman-teman yang dari SMKN 1 Jombang nih, ada yang dari Ambon, yang jauh dari mana sih? Aku pengen tahu aku. Ada yang dari Jakarta. Nggak semua sekolah di Jakarta itu bagus kok. Aku tahu teman-temanku sih ada yang dari SMA 8, Garut hadir Kak, Lumajang. Lumajang, ada yang dari Ambon nih, dari mana? Tronggorong, Trogong ini, terus ada yang dari daerah-daerah SMA 1 Walet. Ya, sekolah-sekolah yang mungkin nggak pernah kita dengar gitu. Mungkin nggak masuk 1000 LTMPT lah atau apa. Tapi teman-teman nggak hadir dari sekolah favorit bukan berarti nggak bisa masuk PTN. Itu satu hal yang keliru. Valencia, Pemalang, SMK aku nggak terlalu favorit. Aku punya teman di sini dia SMK-nya nggak juga nggak favorit di Batam. Dia dia satu sekolah dia sendiri bisa tembus UGM kayak teman kosku dan menarik banget ceritanya gitu. Yakin teman-teman nggak perlu dilihat orang kayak gimana, oh kakak kelasku dulu kok juga nggak tembus, kok aku berani daftar, nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada hubungannya kakak kelas kita sama kita itu nggak ada, semuanya tergantung diri kita. Jadi kayak kata Kak Brian tadi mungkin juga nyambungin kayak percaya pada diri sendiri bahwa kalau kita merasa bahwa nasib kita masih di tangan orang lain, hidup kita akan sulit, akan dibatasi terus. Ya, takut dibilang. Oke, mungkin boleh open mic kalau mau nanya. Oke, nih banyak banget yang udah komentar di kolom Oke. chat. Tapi biar lebih seru nih, kita belum dengar suara dari teman-teman secara langsung. Iya Belum betul. ada yang on cam secara langsung nih. Boleh nih, on cam. Sebelum aku bacain beberapa Pertanyaan yang dari komentar deh teman-teman yang kalau mau on cam atau kalau mau on mic silakan terlebih dahulu. percaya diri aja nggak perlu malu-malu kayak lah, kayak masa on mic aja insecure apalagi masuk top PTN. Ya, wah ini dia ada Muhammad Sahal. Iya, yakin aja teman-teman, santai. Kita kenapa mau emang apakah bakal menjudge teman-teman, nggak akan juga Ada kayak ini ternyata dari enggak kita.
On cam nggak Oke. salah. Oke, ada Sahal. Sahal boleh on cam dan mengajukan pertanyaan atau boleh on mic? Silakan. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam kakak-kakak semua. Salam. Perkenalkan, saya Sahal dari Garut, Kak. Oke. Nah, eh, sebelumnya mau sedikit cerita juga ya, Kak. Oke. Apa namanya tuh? Jadi, saya tuh berasal dari sekolah yang tidak terlalu bagus amat gitu ya. Cuman eh, saya udah memiliki tekad yang tinggi gitu buat bisa melanjutkan studi setinggi mungkin. Mimpi saya bisa berkuliah di Universitas Gadjah Mada itu semakin diperkuat setelah mendengar materi-materi dari kakak-kakak hebat yang setelah menyampaikan materi-materi malam ini. Cuman eh, apa namanya tuh nyambung sama tadi materinya Kak Brian tentang kegagalan. Nah, mungkin saya atau teman-teman yang ada di sini sekarang itu teman-teman dan saya tuh udah melewati dua kegagalan dari mulai mungkin SNBP, lanjut gagal lagi di SNBT, atau gagal gagal saat daftar beasiswa dan lain-lain. Tapi saya tuh sempat dengar kata-kata motivasi gitu ya, yang ngebikin eh, apa namanya tuh pola pikir saya tuh jadi lebih kuat dan mental saya juga jadi lebih kuat. Makanya saya juga pengen sedikit sharing buat teman-teman yang ada di sini sekarang. Jadi saya tuh pernah dikasih tahu gitu sama sama ustadz saya tuh bahwa kalau kita sekarang lagi berusaha tuh jadikan kegagalan kita tuh jadi kayak gini ya Kak. Misal kemarin nih gagal di SNBP. Oh, cara kita menyikapi kegagalannya tuh dengan cara menulisnya gitu. Kayak oh alhamdulillah nih saya jatah kegagalan dalam hidup saya udah berkurang satu. Terus gagal lagi di SNBT. Oh alhamdulillah nih jatah jatah kegagalan saya udah berkurang satu lagi nih. Berarti udah semakin sedikit dong jatah kegagalan dalam hidup saya. Itu ngebikin saya jadi lebih semangat lagi buat mengejar PTN favorit saya gitu Kak. Terus eh, saya juga sedikit patah hati gitu ya Kak dari kemarin. Karena beasiswa kan banyak gitu ya Kak. Dari sebelum masuk PTN juga kayak beasiswa bimbel, beasiswa dan lain-lain. Tapi sampai saat ini belum Allah kasih jalan gitu buat saya menerima salah satu beasiswa dari berapa banyak yang saya udah usahakan untuk mendapatkan beasiswa itu gitu. Eh, saya juga berasal dari keluarga yang eh, memiliki ekonomi bisa dibilang menengah ke bawah gitu Kak. Nah, salah satu eh, faktor yang membuat saya agak goyang, mental saya agak goyang untuk memperjuangkan cita-cita saya eh, untuk masuk ke Universitas Gadjah Mada itu salah satunya faktor ekonomi juga gitu kan. Kayak apa namanya tuh eh, ya faktor ekonomi dan lain-lain lah. Saya juga butuh apa namanya tuh butuh motivasi lah dari kakak gitu terkait masalah ekonomi. Apakah saya bisa melanjutkan perguruan tinggi dengan ekonomi saya yang bisa dibilang menengah ke bawah gitu Kak. Siap. Mau Terima jawab kasih ya? banyak Kak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin ada temen yang punya masalah yang sama kayak Sahal, mungkin masalah ekonomi atau apa adakah? Mungkin bisa angkat-angkat mungkin atau apa? Ada mungkin. Temen yang ekonominya nggak terlalu bagus dan benar PTN. Oke teman-teman. Nanti di situ juga kayak kenapa orang padahal nggak bisa ke PTN top? Mungkin tadi masalah ekonomi. Teman-teman aku kasih tahu ya. Jadi di UGM itu ada beasiswa namanya KIPKA. KIPKA itu kartu Indonesia Pinter, KIPKA gitu. Makasih Sahal sebelumnya. Jadi KIPK
itu, Kartu Indonesia Pinter, itu kuota untuk orang tidak mampu. Jadi banyak temanku di UGM ini, dia nggak mampu gitu. Nah, eh, dia nggak mampu, dia dia itu pakai KIPKA gitu. Terus kalau di UGM ini, kuota KIPKA itu ada 2.000. Yang daftar itu cuma 1.000. Jadi soal keterima beasiswa KIPKA itu sangat gampang. Kalau emang kita memenuhi standar gitu. Justru yang bingung itu orang kelas menengah di sini. Karena kelas menengah itu dia sebenarnya nggak kaya banget, tapi dia rawan untuk jadi miskin. Itu bingung biasanya nyari beasiswanya. Karena beasiswa untuk miskin jelas, beasiswa prestasi jelas kan. Jadi eh, itu sebenarnya ini dan itu menurutku bahwa bukan halangan buat Sahal bisa maju. Jadi aku dulu punya temen, jadi banyak di sekolah aku mungkin kita sama ya. Aku dulu dari sekolah juga dari pesantren di Jawa Barat gitu. Banyak teman-teman gue itu udah berandai kayak, oke aku mau masuk UGM, aku mau ke UI. Bahkan dulu sekolah aku pernah nyewa mobil buat foto di UI itu satu sekolah. Gak ada sama sekali yang masuk UI. Iya. Nah, jawabannya adalah jadi dan aku lihat teman-temanku itu rata-rata udah pusing padahal belum diterima. Nah, saran aku buat Sahal adalah belajar aja Sahal. Jadi kamu fokus belajar, lebih baik pusing pas udah keterima daripada pusing kita belum keterima apa-apa. Itu serius. Jadi dan gagal itu penting untuk kita untuk apa ya? Kalau kata Steve Jobs itu buat kayak slapping our head. Jadi menampar kita sehingga kita sadar bahwa oh ternyata aku belum di situ. Gagal itu biasa. Kayak kata Kak Brian tuh. Jadi ada gagal setahun sehari. Jadi ada kata-kata bukan kata-kata kayak ada prinsip bahwa bad days is not a bad life gitu. Jadi hari yang buruk bukan berarti hidup kita buruk, bukan berarti bodoh atau apa. Saran aku bener-bener buat Sahal jangan takut karena faktor ekonomi kamu tidak terhalangi. Kayak ada banyak UGM itu yang mau memberi ITB, UI, semua perhatian nasional itu terarah ke sini teman-teman. Ada orang miskin atau apa itu pasti orang akan memberi. Beasiswa bahkan kuotanya 2.000, 1.000 bahkan bingung cari ini siapa lagi orang miskin yang mau dikasih ya. Bayangin sampai bingung gitu. Dan uang jajannya itu seingatku 6 juta per satu semester. Artinya kalau kuliah 3 juta, 6 juta. Iya, berarti kalau sama kos mungkin kira-kira 1.500.000 lah biaya hidup sebulan. Itu sangat cukup di Jogja. Teman-teman nggak akan kekurangan. Kalau kurang bisa part time di sini, mau part time di ZIS mungkin rumah badan amil zakat ada dibantu di part time daerah sini lah mungkin ini itu juga bisa dapat sharingan terus juga bisa bayar. Jadi yang buat teman-teman yang gaduh karena mau punya masalah ekonomi jangan pernah takut maju terus lebih baik bingung pas udah keterima daripada bingung belum diterima karena ketika teman sampai kaki di UGM sudah bisa nunjukin bahwa teman-teman keterima teman-teman tinggal hubungi namanya BEM fakultas bilang kak saya nggak mampu tolong tunjukkan saya ke Adkesma itu administrasi dan kemahasiswaan mereka akan bantu menyuarakan itu sampai teman punya kos sampai teman bisa baring dengan nyaman itu bisa dibantu. Selama yang paling penting adalah teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman diterima di sini. Jadi jangan takut buat Sahal waktu yang dipakai dibanding. Jadi pernah mungkin dengar satu kata gitu bahwa jangan jangan gunakan kekhawatiran waktumu untuk mengkhawatirkan sesuatu, tapi gunakanlah untuk bertumbuh. Jadi menurutku pakai itu untuk belajar karena waktu itu sangat amat mahal. Kamu itu berlomba sama timeline yang lain-lain jadi belajarlah. Jangan takut, jangan risau, jangan tunjukkan ke orang lain. Jadi belajarlah dalam diam biar hasilnya bikin orang terdiam. Itu dia. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Semangat buat Sahal. Semangat Sahal pokoknya. Kamu pasti bisa. Oke, itu dia motivasi dari Karido soal kondisi Sahal ya. Eh, apa namanya? Izin nambahin sedikit ya mungkin ya teman-teman dari Boleh, yang boleh. disampaikan sama Kak Boleh. Rido tadi. Eh, sebenarnya kalau kita bicara di sekolah non unggulan kadang ada banyak orang yang juga ada banyak sesuatu yang mereka tuh punya kesempatan untuk dapat beasiswa atau punya kesempatan untuk dapat apa namanya kuliah atau kampus yang lebih baik, tapi mungkin mereka kurang informasi atau Betul. nggak punya akses informasi ke sana kayak gitu. Mungkin tadi Sahal uh, belum tahu informasi atau belum cukup informasi terkait KIPK dan sebagainya, sehingga kadang-kadang hal-hal yang kita bisa usahakan tuh nggak kita usahakan kayak gitu. Nah, padahal ketika tadi Kak Rido bilang terkait dengan di UGM tuh sisa kota KIPK-nya sisa banyak kayak gitu. Nah, itu tuh justru kalau teman-teman
apa yang pernah baca mungkin atau pernah dengar ada beberapa anak tuh yang menyalahgunakan dana KIP untuk bermewah-mewah atau untuk ini. Kadang aku pun berpikir kadang kayak apa namanya? Kenapa kayak gitu? Kenapa teman-teman kita di luar sana nggak bisa mengakses pendidikan dengan baik, tapi teman-teman kita yang udah dapat itu ternyata mereka nggak menggunakan sesuai dengan ini. Jadi daripada uang negara itu dikasih kepada mereka yang apa namanya yang sebenarnya udah mampu kayak gitu, lebih baik teman-teman mempersiapkan diri untuk menggali informasi sebanyak mungkin, menggali ke banyak sumber untuk bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan tata cara dan mau untuk mengakses hal tersebut. Gitu. Sama Oke, kayaknya jadi masih banyak pertanyaan nih. Semakin malam semakin panas ya teman-teman. Oke, tadi kan ada yang angkat tangan, jadi angkat tangan ada teman-teman nih. nah Ada yang mau angkat tangan ini lagi? Satu Kak lagi. Alvina nambahin nih. Kak Alvina juga mentor. Dia bilang nih, mana di grupnya tadi? Kak Alvina ngechat di mana ya? Oh, pesan baru nih. Oke. Iya, Kak Elvina nambahin. KUGM juga sebenarnya banyak beasiswa lain kayak Tanoto, terus itu betul banget. Teman-teman, pokoknya teman-teman kalau udah keterima di UGM gini, aku kasih saran ya. Teman-teman kalau bilang, Kak aku nggak mampu, bilang aja pas udah tunjukin. Nanti kalian tunjukin, dulu aku waktu di UGM tuh banyak teman-temanku tuh lulus 2, karena kan belum ada aturan ya. Jadi temanku di sini dia lulus UI, lulus UGM. Ambil UGM, terus ada teman-temanku yang kayak lulus 5 ITB, UI, UGM, terus ada Unpad, UB, dia lulus 5 diambil UGM gitu. Karena ada yang pilih lingkungan, ada yang pilih Jogja, ada yang ngerasa bahwa ini kampusnya udah sama bagus, kita pilih Jogja lebih nyaman gitu. Ada banyak faktor, ada keterima 2, keterima 3. Tapi poinnya adalah teman-teman, ini aku benar-benar nasihatin, jangan pusing sebelum diterima. Gunakan waktu untuk belajar dibanding mengkhawatirkan. Ini gimana ya kalau keterima? Teman-teman jangan kayak yang di TikTok kayak keterima terus ini gimana bayarnya? Jangan takut. Aku pokoknya yang kita di Volga ini kita tuntun teman-teman sampai mungkin bisa kayak kalian nanti kalau kalian keterima kalian bilang kak aku diterima sekarang gimana ya aku nggak punya uang kita bantu buat akses ke KIPKA kalau teman-teman misal dari FMIPA kita bantuin hubungin ke fakultas MIPA teman-teman dari teknik kita bantuin ke teknik teman-teman dari FIB kita bantuin dari Visipol dari FTP, dari kehutanan, pokoknya teman-teman dari fakultas manapun kita bantuin buat bisa sambung ke situ. Karena banyak kok kalau di sini punya teman di BEM, punya di mana. Jadi selama teman-teman keterima, jangan takut. Pokoknya hajar terus. Pokoknya ingat teman-teman waktunya sedikit, jangan kasih kendor. Gitu. Iya, mungkin ada yang mau nanya, nggak apa-apa, boleh kalau mau nanya. Nah, ini Febri mau nanya nih, ada Febri. Velezia mau nanya apa tadi? Velezia, ada tadi pertanyaan yang ada yang belum dijawab, mending gap year atau ini ya? Kayak kalau ditanya mending gap year, terus ada yang nanya apa ini? Malu buat bicara di sekolah, tips dan trik keterima di PTN. Nah, kalau tips dan trik keterima itu nanti bakal ada di Volcademia. Jadi teman-teman stay tune di situ, karena semua tips dan trik kita bakal kasih ke situ. Kayak nggak semerta-merta dikasih langsung ini enggak itu pelan-pelan kayak itu membangun pemahaman juga pelan-pelan semua info buat masuk itu ada di situ nanti mungkin Valencia mau nanya boleh mungkin mau on mic atau nah Febri oke Febri ini dia aku jawab pertanyaannya Oke, Valencia mungkin oke selamat silakan malam ya kakak dan teman-teman semua. oke Aku so, Feli dari SMA Negeri 4 Ambon. oke Saya aku sama ya kayak tadi yang nanya siapa namanya? Noval ya tadi nanya Sahal Sahal Iya, Sahal. Kayak Sahal oke yang kehalang ekonomi ya kak. Nah, tadi aku udah cerita di atas sedikit kalau aku itu anak yatim piatu. Jadi kayak oke benar-benar usaha sendiri dan mimpiku itu tinggi kak karena sebelum mamaku meninggal itu mamaku pengen janji terakhir mamaku itu kalau bisa kejar dokter gitu soalnya mamaku mau lihat salah satu anaknya jadi dokter jadi dari umur 11 tahun itu aku bermimpi jadi dokter cuman makin kesini oke aku udah 17 tahun aku lihat keluarga aku itu ya ini dari seluruh keluarga itu
nggak ada sama sekali ya Kak ya, nggak ada sama sekali yang mendukung mimpiku itu. Justru mereka malah kayak eh kayak merendah gitu, maksudnya kayak eh, mana bisa gitu kan, kayak siapa yang mau bayar gitu-gitu, mending kerja aja gitu, nggak usah kuliah-kuliah, kayak ikut jejak kakakmu aja, karena kakakku kan waiters di salah satu hotel ya Kak. Maaf ya Kak, cerita sedikit. Oke, nggak masalah kok. Kakakku kerja di hotel, jadi waiters, jadi pelayan gitu. Jadi kita hidup dengan gajinya yang cuma 1 juta, dan kita juga ngekos Kak. Ngekos itu 700.000, jadi biaya hidup sebelum cuma 300.000 gitu buat tahan-tahan buat makan. Dan aku juga kerja ya Kak, aku setiap hari Minggu itu jadi tukang jaga galon, dan per minggunya itu aku dapat 100.000 buat uang jajanku pribadi gitu. Jadi aku nggak pernah minta kakakku buat beliin aku apa. Uang sekolahku juga aku dapat beasiswa, jadi udah lunas Kak. Begitu, hanya itu. Nah, aku cuman mau nanya nih dari kakak-kakak aja, gimana sih caranya biar kita tuh nggak takut buat mulai gitu? Karena aku mau mulai tapi lingkunganku tuh nggak ada yang mendukung, jadi ujung-ujungnya aku takut lagi kayak gitu Kak. Jadi aku mau maju nih, aku punya tekad yang kuat buat kejar kedokteran. Cuman karena Oke. keluargaku nggak ada satupun yang mendukung, justru mereka merendahin aku, mimpiku itu. Jadi aku juga tiap kali mau bilang, gak mau, aku bilang kalau aku gak mau kayak kakakku, aku mau banggain dia, aku mau lebih tinggi dari dia. Tapi di saat gak ada yang mendukung tuh tetap aja gitu Kak, takut buat mulai gitu. Dan aku juga jadi nggak tahu mau mulai dari mana. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, makasih Valencia ceritanya. Aku doain semoga berhasil ya. Semoga berhasil, semoga bisa datang kadang ini teman-teman. Tadi aku bahas tentang unfair competition. Nah, sekarang Valencia posisinya mau masuk ke kedokteran nih. Aku bantu petain ya. Masuk ke kedokteran itu kan selalu kita dengar susah ya, dan memang bukan susah dalam arti dia punya biasanya starafnya lebih lebih tinggi untuk nilai gitu dibanding beberapa jurusan yang lain. Termasuk di Universitas Gajah Mada gitu. Di Universitas Gajah Mada sendiri pun masih begitu, kayak masih chance-nya lebih ini mungkin dibanding kedokteran tempat lain. Itu pertama harus disadari dulu. Kedua teman-teman, uh, jangan takut. Pertama gini, kalau case-nya kayak Valencia tadi, uh, kayak agak takut untuk memulai gitu, bahwa percayalah bahwa uh, takut itu hanya berada dalam sebelum mulai. Jadi manusia itu di dalam ilmu budaya punya satu namanya konstruksi imajiner. Jadi konstruksi imajiner adalah kemampuan orang untuk membayangkan sesuatu gitu. Entah mereka hal yang baik, hal yang buruk, dia bisa membayangkan sesuatu. Nah, kadang kita itu takut sama bayangan kita. Misalnya kamu nonton film hantu, kamu jadi takut sama hantu itu kan. Karena kamu membayangkan bahwa dari apa yang kamu saksikan, hantu itu tangannya muncul dari kloset atau kepalanya nongol tiba-tiba. Kamu kan membayangkan itu beberapa hari dan takut gitu. Ketika misalnya kamu apa ya dan kayak banyak lah yang lain mungkin. Saran aku buat Valencia adalah pertama coba petakan kalau Valencia mau ke kedokteran ini gini Valencia. Aku sangat apresiasi banget ketika orang di tengah keterbatasan. Sulit teman-teman untuk bermimpi di tengah keterbatasannya. Bermimpi dengan misalnya kamu ayahmu direktur, terus atau kerja di itu, terus ibumu juga kerja, punya pemasukan, punya bisnis gitu. Terus kamu punya supir, pulang les dianterin. Nggak sulit untuk bermimpi teman-teman. Tapi ketika kamu berada dalam batasan tertentu, bermimpi itu agak sulit nampaknya karena satu matanya ditutup gitu. Nah, saranku eh, kayak kamu pernah dengar nggak ada cerita seekor anak yang naik kuda, terus eh dia itu mau pergi ke satu gunung tapi udah malam. Habis itu si anaknya itu bilang dia mau melihat jauh kan, dia mau kan karena biasa kuda kan matanya ke bawah kan. Terus anak itu melihat jauh ke depan. Habis itu anak itu bilang, wahai kuda, aku nggak tahu. Dia bilang, aku nggak tahu gitu. Aku nggak tahu kayak aku nggak bisa lihat. Terus
Abis itu eh abis itu kayak kata kata si kudanya, apakah kamu bisa melihat jangka pendek? Jadi melihat ke bawah aja, lihat jalan di next itu ada nggak jalan gitu. Apakah jalan apakah jurang dalam matamu 10 meter. Terus dibilang, aku bisa melihat di situ. Baik, lihat itu saja, lakukan. Maksudnya itu sama case-nya kayak kita takut. Kenapa kita takut? Karena kita membayangkan sebuah kejadian buruk di jangka panjang akan terjadi. Tapi teman-teman, justru kadang Tuhan itu banyak kejadian di dalam hidup nggak pernah kita kira-kira gitu. Ada hari buruk, ada hari baik gitu. Ketika mungkin Valencia pengen anak cita-cita ibunya anaknya masuk kedokteran dan Valencia mengusahakan itu, it's okay menurutku. Ketika pada akhirnya aku harus masuk kedokteran karena mamaku harus bangga gitu. Wujud dari berbakti pada orang tua. Tapi ketika tidak bisa, mungkin bisa jadi kepentok nih satu hal. Kayak, oh kayaknya kedokteran agak sulit. Gak masalah, misalnya mau UGM, terus jurusan lain. Menurutku gak masalah. Atau misalnya di Ambon ada Patimura misalnya. Terus kayak, oke aku di Universitas Patimura aja deh, tapi kedokteran. Gak masalah juga. Kayak, senyamannya teman-teman menjalani. Jadi, ketika tanya, bagaimana ketika aku takut? Jalani. Justru takut itu lahir karena kita tidak menjalani. Takut itu bersarang di kepala, itu bagian dari kita membayangkan satu kejadian gitu. Sebenarnya itu bahkan nggak pernah terjadi. Tapi ketika kita melihat hal itu pernah terjadi pada orang lain, kita berasumsi apakah kejadian buruk ini akan terjadi. Nah, misalnya kayak om-om, saudara nggak ada yang mau bantu, udahlah nggak usah mimpi gitu-gitu. Saranku adalah tadi, prinsipnya sama. Berupayalah di dalam diam, biarkan hasilnya membuat orang terdiam. Jadi diam aja. Kayak kita nggak usah bilang. Ketika kita merasa bahwa sesuatu itu bahkan tidak menambah value kayak misalnya kayak karena mereka kan ngebayangin mereka akan bayarin kita kuliah kan padahal kan kita bisa jadi dapat beasiswa kan. Nah mereka ngebayangin kita nggak dapat kuliah gitu. Eh, kamu misalnya kamu punya cerita kayak gitu aja kayak kamu keterima di UGM misalnya terus kamu bilang saya orang miskin atau saya nggak punya apa-apa saya yatim piatu sekarang. Kamu tulis surat itu taruh di Twitter sampai ke Pak Ganjar Pranowo itu percaya percaya Tonon kamu kirim itu ke misalnya kamu bilang kak ini gimana aku terima UGM kita kirim surat ke Bupati Maluku kita kirim jangan takut teman-teman ada Kagama namanya keluarga alumni Gajah Mada atau kalau di UI ada Iluni Ikatan Alumni UI pokoknya teman-teman selama ada masuk jangan takut teman-teman punya teman untuk mengadu untuk bercerita yang penting kakinya sampai dulu di tempat yang teman mau jadi jangan takut bergeraklah dalam diam ketika gagal melangkah lagi gagal yang bahaya itu adalah kayak Sahal tadi kan bilang jatah gagal ya menurutku jatah gagal itu benar ada tapi ketika kita belajar dari gagal kita kalau kita nggak belajar sama sekali dan mencoba dengan cara yang sama berulang kali mungkin cuman beda effortnya aja itu sama aja tuh kayak ada jurang terus kita tahu bahwa kita nggak bisa loncat situ kita loncat jurangnya emang nggak mematikan gitu jadi dia loncat set gitu dia loncat terus jatuh dia naik lagi dia mikir oh kurang kencang dia bakal lari lagi dia bakal lari lagi nah itu aku rasa kakinya bakal ngilu nggak sih kadang kalau dia jatuh itu beberapa kali kakinya bakal ngilu kan ternyata solusinya adalah mungkin solusinya justru bukan loncat gitu. Solusinya adalah nyebrang, nyebrang lewat sungai tadi. Jalan kaki aja di sungai, nggak apa-apa, nggak usah loncat gitu. Terusin aja nanti di situ ada tebingnya gitu. Jadi jalan orang beda-beda. Jadi makanya aku bilang unfair competition adalah kompetisi yang nggak adil. Ketika tadi kayak Valencia berada di sekolah non favorit, belum lagi tambah masalah ekonomi, tidak ada support emosional, itu jauh lebih sulit teman-teman berjuang kebanding kita hanya berasal dari sekolah non favorit apalagi di Ambon ya, yang jauh dari Jogja bersaing sama teman-teman sekolah favorit di Jogja aku rasa bakal sulit tapi bukan berarti dia ada yang bisa yang paling penting adalah petakan di peta karena oke aku bakal ke sini aku bakal ke sini. Kalau seandainya nggak bisa memetak karena nggak bisa memandang jauh pandang 10 meter paling pendek laksanakan itu jadi misalnya kayak oke habis ini bakal ngapain misalnya kayak tryout atau buka buku belajar kalau punya waktu buka belajar belajar kamu banyak yang penting konsisten kayak 1 jam 2 jam atau jadi aku merasa bahwa insya Allah bisa selama yakin nanti kalau kamu keterima nanti bisa hubungin oke nanti kita coba bantu kayak oke apa yang bisa nih kita bantu misalnya keterima di kedokteran tapi nggak ada uang atau mana nanti kita coba bahkan kalaupun aku perlu kontak pihak Patimura aku bakal coba kontak nanti kirim email ke situ
Semangat pokoknya Farazia, jangan takut. Adalah Oke, makasih banyak Kak Rido atas jawabannya dan semoga menjawab juga untuk Venezia ya. Semangat terus, semoga mimpinya tercapai dan jangan lupa untuk berusaha, berdoa dan uh, meminta doa kepada uh, saudara-saudara. Oke, teman-teman, mungkin karena beberapa pertanyaan juga sudah terjawab dan waktu sudah menunjukkan pukul 20, hampir pukul 21.00. Mungkin untuk teman-teman yang masih bertanya atau mengajukan beberapa diskusi, kita bisa diskusi lebih lanjut di Discord ya, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang belum join Discord, silakan untuk join dengan nanti akan diinformasikan oleh tim Vokademi yang lain. Nah, dari diskusi bersama Kak Rido, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya memang teman-teman dari sekolah non-favorit mungkin mengalami unfair competition nih dengan teman-teman yang berasal dari sekolah unggulan. Tapi jangan khawatir, asal teman-teman berusaha dan teman-teman menyusun strategi serta game plan yang baik, maka teman-teman akan mendapatkan apa yang mau. Dan jangan menganggap kegagalan sebagai sebuah akhir, tapi kegagalan sebagai sebuah awal untuk memulai kesuksesan yang mungkin belum teman-teman pikirkan saat ini. Oke, dari aku mungkin sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya kita lanjutkan terlebih dahulu dengan penyerahan sertifikat eh, kepada pembicara kedua. Nah, untuk tim media dipersilakan untuk mempresentasikan sertifikat. mungkin nanti kalau ada yang mau ditanya, teman bisa di Discord. Oke, aku belum bisa jawab semua pertanyaan. Mungkin banyak teman yang mau ditanyain, artinya bagus, antusias, dan rasa ingin tahunya banyak nih. Justru hal-hal kayak gitu tadi yang aku bilang, ketika itu semua terjawab, mentalnya bakal meningkat. Aku bakal coba jawabin satu-satu, oke? Cuma mungkin belum waktunya aja, teman-teman. Ikutin terus Akademia dan doain karena ini rumah kita sama-sama. Baik, ini dia sertifikat apresiasi untuk pembicara kedua kita pada malam hari ini. Apresiasi pada Kak Rido Alfadri selaku founder dari Volcademia sekaligus uh, pemateri pada pembicara kedua pada malam hari ini. Untuk tim media dipersilakan untuk mengambil dokumentasi. Oke, aku izin foto ya. 1, 2, 3. Wait. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Kak Mian dan terima kasih kepada Kak Rido atas materinya pada malam hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Oke, mungkin untuk sesi kedua bisa kita akhiri sehingga dengan berakhirnya sesi kedua maka webinar Volcademia yang saya pandu pada malam hari ini telah selesai untuk dilaksanakan. Dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dan selanjutnya akan kami serahkan kepada MC yang bertugas. Kepada Kak Rona dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Hendra. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir webinar malam ini. Terima kasih banyak untuk para pembicara, moderator, dan tentunya kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan aktif dari awal sampai akhir. Nah, sebelum benar-benar kita tutup webinar malam ini, ada satu pengumuman spesial nih. Seperti yang sudah disampaikan di awal, Volcademia akan memberikan hadiah mentoring one-on-one dengan mahasiswa UGM untuk peserta terbaik malam ini. Nah, kita punya 4 peserta terbaik malam ini ya untuk yang aktif bertanya dan berani bercerita. 4 peserta terbaik itu, yang pertama atas nama Reva Ulfi Maulida, yang kedua atas nama Hudatul Islam, yang ketiga atas nama Felezia, dan yang terakhir atas nama Muhammad Sahal. Oke, selamat teman-teman. Tim Volcademia akan segera menghubungi kalian untuk penjadwalan sesi mentoring. Nah, untuk peserta lainnya, jangan khawatir, akan ada program dan kesempatan lain dari Volcademia yang bisa kalian ikuti ke depannya. Oke.
Oke, selanjutnya kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Silahkan aktifkan kamera kalian untuk kita melaksanakan dokumentasi bersama. Ya, untuk tim media dipersilahkan untuk mendokumentasikan. Ya, mungkin bisa dipandu ya, Kakak MC. Oke, saya pandu ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita ada sesi presensi yang link presensinya akan ditayangkan juga oleh tim media. Silahkan tim media untuk menayangkan link presensi. Jangan lupa untuk isi presensi ya teman-teman. Oke, silahkan isi teman-teman. Oke, sudah ya. Baik teman-teman, sampai jumpa di acara Volkademia berikutnya dan semoga langkah kalian menuju PTN impian semakin mantap setelah malam ini. Saya Rona, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.